Saya mau cerita, ada dua orang sahabat yang tinggal di sebuah desa kecil di Indonesia. Sebut saja nama mereka adalah Sipo dan Sipi. Mereka adalah anak muda yang memiliki impian yang tinggi. Mereka sering berhayal bagaimana kalau suatu hari nanti mereka menjadi orang terkaya di desanya. Keduanya merupakan orang yang sangat ambisius. Yang mereka perlukan adalah sebuah kesempatan. Pada suatu hari, kesempatan itu pun datang. Kepala desa memutuskan untuk mempekerjakan kedua anak ini untuk membawa air dari sungai ke sebuah penampungan air di tengah desa. Keduanya masing-masing membawa 2 buah ember dan segera menuju ke sungai. Menjelang sore, keduanya telah mengisi penampungan air sampai penuh. Kepala desa menggaji mereka masing-masing berdasarkan jumlah ember yang mereka bawa. Wow, Sipi dan Sipo senang sekali. Ini berarti impian mereka akan segera terkabul. Mereka sulit percaya jika mereka bisa mendapatkan rezeki sebanyak ini. Mereka bekerja lebih keras lagi setiap hari agar bisa mengangkut air lebih banyak. Namun, Sipo mulai merasakan ketidaknyamanan. Ia tidak yakin pekerjaannya ini bakal membuat impiannya terwujud. Punggungnya nyeri dan kedua telapak tangannya lecet-lecet. Kian hari, kian takut saat harus pergi bekerja. Ia pun mulai berpikir keras mencari akal bagaimana caranya membawa air dari sungai ke desanya. Aha, Sipo mendapatkan ide. Sipi, saya punya rencana. Daripada kita mondar-mandir bawa-bawa ember setiap hari, kenapa kita nggak sekalian aja buat saluran pipa dari sungai ke desa kita? Saluran pipa? Ide dari mana itu? Seru Sipi. Kita udah punya kerjaan yang bagus, Sipo. Saya bisa bawa 100 ember sehari. Kita kan jadi orang kaya. Di akhir minggu saya bisa membeli pakaian baru. Pada akhir bulan saya bisa beli seekor sapi. Dan pada akhir tahun saya bisa bangun sebuah gubuk baru. Gak ada kerjaan sebagus ini di desa ini. Setiap minggu kita bisa liburan. Setiap akhir tahun kita berhak cuti selama 2 minggu dengan gaji utuh. Kita akan punya hidup yang layak. Jadi, buang jauh-jauhlah pikiran untuk bangun saluran pipa. Tapi Sipo tidak putus asa. Ia akhirnya memutuskan untuk bekerja paruh waktu. Ia tetap bekerja mengangkut ember-ember air. Separuh waktunya, serta di akhir pekan, dia luangkan waktu untuk bangun saluran pipanya. Hal itu tidak mudah. Penghasilannya otomatis menurun dan dibutuhkan waktu 1 hingga 2 tahun sebelum saluran pipanya bisa menghasilkan sesuatu yang berarti. Sipi dan orang-orang desa mulai mengejek Sipo. Ia menyebutnya Sipo si manusia saluran pipa. Sipi yang berpenghasilan 2 kali lipat dari Sipo terus memamerkan barang-barang yang baru yang berhasil ia beli. Sapi, keledai, pakaian, sepatu baru, gubuk bertingkat 2. Sipi bisa makan mewah di kedai. Orang-orang di desa menyebutnya Tuan Sipi. Sementara Sipi berbaring santai di sore hari pada akhir pekan, Sipo terus saja menggali saluran pipanya. Pada bulan-bulan pertama, Sipo memang tidak bisa menunjukkan hasil dari usahanya. Pekerjaannya memang sangat berat, bahkan lebih berat dari kerjaan Sipi karena Sipo juga harus bekerja pada malam hari. Demikian pula di akhir minggu. Tapi Sipo selalu mengingatkan pada diri sendiri bahwa impiannya dibangun berdasarkan pada perjuangannya yang dilakukan hari ini. Dari hari ke hari, dia terus menggali inci demi inci. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Dari 1 inci menjadi 1 kaki, kemudian jadi 10 kaki, kemudian 20 kaki, 100 kaki, dan seterusnya. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Demikian dia terus menyemangati dirinya sendiri. Sepulang kerja, tubuhnya lelah sekali. Fokus pada hasilnya. Kata-kata itu terus ia ulangi setiap hari saat ia pergi tidur. Sementara dari bar di desa itu terdengar gelak tawa mengiringinya ke alam mimpi. Ayo, fokus pada hasil akhir. Hari berganti bulan, saluran pipanya sudah setengah jadi. Saat beristirahat, Sipo melihat dari jauh sahabatnya Sipi yang terus saja mengangkut ember-ember. Bahu Sipi tampak semakin lama semakin membungkuk.
Dia menyeringai kesakitan. Langkahnya semakin lamban akibat kerja keras setiap hari. Dia semakin jarang bersantai-santai di tempat tidur gantungnya. Ia lebih sering terlihat di bar, duduk dengan wajah letih dan murung. Saat pengunjung bar melihat Sipi, mereka saling berbisik. "Heh, ini dia Sipi, si manusia ember." Dia lebih suka duduk sendiri di sudut yang gelap, ditemani botol-botol kosong di sekelilingnya. Akhirnya, saat bahagia Sipo pun tiba. Saluran pipanya sudah rampung. Orang-orang desa berkumpul saat air mulai mengalir dari saluran pipanya menuju ke penampungan air di desa. Sekarang, desa ini sudah bisa mendapatkan pasokan air bersih secara tetap. Sipo tidak perlu lagi membawa ember. Artinya, airnya akan terus mengalir, baik dia sedang bekerja maupun tidak. Air itu mengalir saat dia makan, saat dia tidur. Air itu mengalir di akhir minggu ketika ia asik bermain. Semakin banyak air yang mengalir ke desa itu, semakin banyak pula uang yang mengalir ke kantong Sipo. Apa moral dari cerita ini? Pertanyaan yang paling penting untuk kita renungkan adalah, siapakah Anda? Seorang pembawa ember atau seorang pembuat saluran pipa? Apakah Anda hanya mendapatkan penghasilan jika Anda datang ke tempat pekerjaan, seperti Sipi pengangkut ember? Atau Anda termasuk orang yang bekerja hanya sekali saja, kemudian Anda dibayar terus-menerus, seperti Sipo pembuat saluran pipa? Jika Anda termasuk orang kebanyakan, itu berarti Anda bekerja dengan menggunakan pola pembawa ember. Anda membarterkan waktu untuk mendapatkan uang. Maksudnya, bekerja 1 jam dibayar per jam. Bekerja 1 bulan dibayar per bulan. Bekerja 1 tahun dibayar per tahun. Masuk akal kan? Masalahnya, dengan sistem pembawaan ember, masuknya uang akan berhenti saat kita berhenti membawa ember. Artinya, pendapatan kita hanya sementara alias tidak langgeng. Kalau di suatu pagi Sipi bangun dan punggungnya terasa sakit, sehingga dia tidak bisa bangkit dari tempat tidurnya, berapa uang yang akan ia dapatkan hari itu? 0 besar. Fakta yang kita harus sadari adalah, kita tidak bisa bekerja selamanya, karena faktor usia dan kesehatan. Jika kita tidak sanggup membarterkan waktu kita, maka kita tidak akan mendapatkan uang. Sipo jauh hari sudah menyadari keterbatasan ini. Karena itulah ia langsung berpikir untuk menciptakan suatu sistem yang memungkinkan ia untuk terus bisa mendapatkan bayaran baik dengan cara barter waktu ataupun tidak. Pikirkan ini. Bagaimana dengan Anda? Anda mau apa kalau besok penghasilan Anda terhenti? Apakah yang akan terjadi kalau Anda dipecat? Apa yang terjadi kalau kemudian Anda sakit atau cacat sehingga tidak bisa membawa ember lagi? Bagaimana seandainya perawatan kesehatan yang mendadak yang Anda harus jalani menghabiskan uang tabungan Anda? Apa yang terjadi bila uang tabungan Anda itu langsung menguap dalam semalam? Kalau penghasilan Anda terhenti besok, untuk berapa lama Anda bisa membayar hipotek Anda? Cicilan rumah, mobil Anda, ataupun untuk biaya sekolah anak-anak Anda? 1 tahun, 6 bulan, 3 bulan, atau 3 minggu? Jelas, apakah Anda bekerja sebagai penyapu jalan, bekerja di kantor punya jabatan tinggi, atau memiliki toko, atau seorang profesional di bidang tertentu? Tetap saja Anda membarterkan antara satuan waktu dengan satuan uang. Apakah dengan cara demikian Anda akan aman? Satu-satunya jalan untuk menciptakan keamanan yang sesungguhnya adalah seperti yang dilakukan oleh Sipo, yaitu membangun saluran pipa saat Anda masih bekerja sebagai pembawa ember. Dengan membangun sebuah saluran pipa, Anda cukup mengerjakan pekerjaan sekali saja. Capeknya sekali saja, tetapi Anda akan dibayar terus-menerus. Saluran pipa ini akan memberikan Anda penghasilan walaupun Anda sedang tidur ataupun Anda sedang main. Penghasilan ini juga akan terus Anda peroleh setelah Anda pensiun, atau pada saat Anda sedang sakit ataupun cacat sehingga tidak bisa bekerja.
dan juga dalam situasi darurat. Inilah yang disebut sebagai penghasilan pasif. Anda tahu? Saat ini kami sedang membangun saluran pipa yang akan memberikan penghasilan pasif. Mau tahu caranya? Hubungi teman Anda yang meminta Anda untuk menonton video ini. Dia punya akses informasi yang Anda butuhkan. Atau jika memungkinkan, bertemulah secara langsung dengan teman Anda. Era baru kini telah terjadi, perubahan tak dapat dihindari. Cara pembayaran yang mudah dan nyaman, solusi yang sip, smart, and pace. Semua ingin mudah, murah, dan nyaman. Saat butuh cepat bisa diandalkan. Cara pembayaran yang mudah dan nyaman, sip pasti sip, smart, and pace. Selalu ada saat dibutuhkan, solusi yang dapat diandalkan. Untuk apa lagi kita mencari? Pastinya sip, cuma sip. Saat jalan-jalan pakai sip, pasti sip. Paketnya pakai sip, pasti seru. Lebarannya pakai sip, pasti. Mudiknya naik kereta pakai sip, pasti. Mudahnya pesawat pakai sip, pasti. Perjalanannya onsen pakai sip, pasti. Murahnya di hotel pakai sip, pasti. Hotelnya pergi umroh pakai sip, pasti. Ibadahnya pakai sip, 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 pasti sip. Pakai sip, 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 pasti sip. Pakai sip, 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 pasti sip. Selamat malam semuanya, semangat pagi. Apakah suara dengar dengan jelas? Masih double. Jelas, Bu. Masih Jelas, double dikit. Sudah jelas, Bu. Ya. Sudah jelas. Terima kasih Bapak Ibu. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Valentina Eti dari Jakarta Selatan. Saya bersyukur sekali Bapak Ibu sangat antusias untuk mendengarkan presentasi pada malam hari ini. Apakah Bapak Ibu semangat semuanya? Semangat. Semangat. Ya. Semangat, Bu Eti. Terima kasih. Selamat datang di presentasi online bisnis Smart in Pace. Ya, bisnis ini sangat luar biasa dan sangat dahsyat Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu sudah sangat semangat sekali, tentu presentasi pada malam hari ini tidak lepas dari ada beberapa peraturan yang harus ditaati oleh peserta Zoom ya. Yang pertama, Bapak Ibu wajib menggunakan nama lengkap. Kamera wajib menyala, menggunakan pakaian rapi dan sopan ya Bapak Ibu ya. Jangan sambil makan, jangan sambil merokok, dilarang tidur-tiduran, juga dilarang berkomentar negatif dan sara. Host juga berhak mengeluarkan siapapun yang melanggar aturan. Setuju nggak Bapak Ibu?
Dan juga ada Setuju, yang setuju. kecil. Tolong dipersiapkan smartphone ataupun laptop Bapak Ibu dengan sinyal yang kuat agar Bapak Ibu dapat mendengarkan presentasi pada malam hari ini dari awal hingga akhir. Coba saya ingin tahu semangatnya sekali lagi. Semangat pagi. Semangat pagi, Bu. Pagi. Terima kasih Bapak Ibu. Sangat pagi. Pada malam hari ini, bukan saya yang akan memberikan presentasi pada malam hari ini. Karena Bapak Ibu sudah semangat, ya kita akan yang akan membawakan presentasi pada hari ini adalah seorang ibu muda dengan 2 orang anak, dan dia juga sudah mendapatkan reward ke Korea ya Bapak Ibu. Dia juga sudah melakukan digital platform entrepreneur dan juga work from home. Jadi tak usah berlama-lama lagi. Karena Bapak Ibu sudah semangat, mari kita panggilkan presenter kita pada malam hari ini, Ibu Natalia Neni. Mari kita sambut Ibu Natalia Neni dengan penuh antusias dan semangat. Oke, Ibu Natalia, terima silakan. kasih Ibu Sama-sama. Eti sebagai moderator yang malam hari ini mau menemani saya ya. Beri apresiasi ya Bapak Ibu buat moderator kita ini. Gimana Bapak Ibu? Semangat? Boleh tulis di kolom chat semangat-semangat ya, supaya saya juga semangat mempresentasikan bisnis pada malam hari ini. Oke, semangat, sip. Sebelumnya saya minta feedback Bapak Ibu ya, suara saya sudah terdengar jelas ya. Boleh kasih jempol virtualnya. Siap. Saya juga ingin menyapa dari layar gadget Bapak Ibu. Selamat malam. Yang saya hormati upline dan leader yang luar biasa, grand mentor yang luar biasa, dan juga teman seperjuangan di SIP. Tentunya juga seluruh partisipan di SIP ya, Bapak, Ibu, para undangan yang sudah mau hadir malam hari ini ya untuk mendengarkan presentasi bisnis yang luar biasa. Untuk itu pastikan wifi-nya kuat dan stay tune Bapak Ibu ya dari awal sampai akhir presentasi ini. Dan setelah presentasi ini dimohon jangan keluar dulu Bapak Ibu ya, karena kita akan ada tanya jawab. Oke, penasaran Bapak Ibu ya? Tanpa berlama-lama kita mulai. Next. Oke, seperti Om Bill Gates katakan bahwa Bapak Ibu jika punya usaha dan bisnis Bapak Ibu tidak ada di internet, maka bisnis Bapak Ibu akan susah, bahkan mungkin tidak bisa bertahan Bapak Ibu ya. Next. Next. Baik Bapak Ibu, pemandangan seperti di layar komputer dan gadget Bapak Ibu seperti ini tentunya sudah jarang ya Bapak Ibu dilihat, apalagi sekarang PPKM dan lagi pandemi. Ini sangat berbahaya Bapak Ibu ya, kita bisa terpapar. Maka sekarang banyak orang beralih yang aman-aman aja Bapak Ibu, yang efektif, yang praktis, dari rumah saja Bapak Ibu ya. Jadi metode konvensional sudah ditinggalkan. Next. Nah Bapak Ibu, kita tahu bahwa tahun-tahun terakhir ini tentunya bisnis yang potensial bertahan, yang marak itu adalah bisnis yang ada di internet Bapak Ibu ya. Dan ini dipercepat dengan adanya pandemi yang kita tidak sangka-sangka ini ya, dan corona, sehingga bisnis itu beralih ke bisnis online, internet Bapak Ibu ya. Dan dengan seiring teknologi, maka dari website sekarang beralih ke aplikasi Bapak Ibu ya. Sehingga semakin simple dengan hanya satu sentuhan tombol di HP Bapak Ibu ya, alat kecil yang ada di tangan Bapak Ibu,
kita sudah bisa bertransaksi dan berkegiatan. Jadi kalau ada ungkapan bahwa dunia itu ada dalam satu genggaman, itu benar Bapak Ibu ya. Next. Nah Bapak Ibu, tapi kita lihat ya Bapak Ibu, dengan maraknya aplikasi sekarang ini di Indonesia ya, kita juga tahu bahwa bisnis sekarang banyak yang beralih ke dunia online, juga aplikasi semakin bermunculan ya, ramai sekali di App Store dan juga Play Store. Kita lihat bahwa di HP kita pasti ada lebih dari satu aplikasi. Benar nggak Bapak Ibu? Boleh tulis di kolom chat, ada berapa aplikasi yang ada di HP Bapak Ibu? Pasti lebih dari satu ya. Iya benar Pak, benar Mbak Ani ya. Jadi lebih dari satu Bapak Ibu. Tapi sadar nggak Bapak Ibu bahwa aplikasi-aplikasi yang ada di HP Bapak Ibu itu mengajak kita hanya menjadi pengguna aja, ya. Ini yang disebut dengan konsep lama, yaitu ekonomi owning, Bapak Ibu ya. Jadi keuntungan langsung masuk ke perusahaan, ya. Nah pada malam hari ini pengundang Bapak Ibu mengajak Bapak Ibu untuk jadi pemakainya, Bapak Ibu ya, untuk bisa mendapatkan omset keuntungan yang kita tahu nggak kecil, Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu penasaran kan? Apa itu gitu ya. Nah, sehingga ini yang menarik Bapak Ibu, sehingga kita nggak lagi ada di konsep ekonomi owning, tetapi ekonomi sharing. Keuntungan perusahaan masuk dulu ke member, baru masuk ke perusahaan. Next. Nah, Bapak Ibu, saya yakin mungkin para pengundang Anda sudah meminta Bapak Ibu di sini untuk download ya, untuk download aplikasinya. Jika belum silakan ya hubungi pengundang Anda untuk meminta kode referral. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu download di Play Store atau App Store, sama seperti aplikasi-aplikasi yang lain, kita bisa download secara gratis Bapak Ibu ya. Tetapi Bapak Ibu, bedanya dengan aplikasi yang lain, Bapak Ibu memerlukan yang namanya kode referral. Ya, nanti kode referralnya akan dijelaskan lebih lanjut di belakang. Dan ketika Bapak Ibu akan memasukkan kode referral, yang bisa memiliki kode referral hanya member yang bermitra dengan SIP. Ya, dalam hal ini adalah kode referral pengundang Bapak Ibu. Jadi, contoh nih, Ibu Flora gitu ya, contohnya di sini. Ibu Flora mendownload aplikasi ini dari pengundangnya. Contoh ya siapa ya, Ibu Eti gitu ya. Nah, Ibu Flora, ketika Ibu Flora bertransaksi ya menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada di aplikasi ini dengan gratis, gitu ya. Ibu Flora beli pulsa nih, maka yang dapat keuntungannya itu adalah Ibu Eti yang sudah menjadi mitra SIP, ya. Ketika Ibu Flora bayar listrik, air ya, melalui aplikasi ini, sama Bu Eti dapat 300 perak. Begitu juga dengan hotel dan pesawat ya. Kalau hotel dapat 20.000 sampai 40.000 per transaksi, sedangkan pesawat 5.000 sampai 20.000 per transaksi. Ya, tergantung kebijaksanaan maskapai masing-masing. Nah, Bapak Ibu, kalau lagi pandemi gini, kalau lagi PPKM gini, mungkin hotel dan pesawat jarang digunain Bapak Ibu ya. Tetapi ada pengeluaran yang harus dikeluarkan walaupun saat ini kita lagi hemat-hemat gitu ya Bapak Ibu ya. Untuk tidak jalan-jalan, tapi kita nggak bisa berhemat untuk mengeluarkan listrik, air, dan pulsa. Nggak mungkin kan Bapak Ibu kalau misalnya, saya mau hemat bulan ini saya nggak mau bayar listrik. Nggak mungkin Bapak Ibu ya. Nah, ketika kita bertransaksi listrik, air, pulsa ya, maka pengundang Anda atau yang bermitra yang kita gunakan kode referralnya itu dapat potensial keuntungan kira-kira nih kurang lebih 1.000 perak ya, 1.000 rupiah per orang Bapak Ibu ya. Loh, kok kecil sih Bu? Pertanyaannya gitu ya. Katanya saya diundang ke presentasi bisnis, tapi kok kita bicara angka yang kecil. Next.
Jangan khawatir Bapak Ibu ya, jangan kita remehkan angka yang receh ya, karena kita tahu kalau yang namanya aplikasi itu pasti cari sebanyak-banyaknya downloader Bapak Ibu ya. Begitu juga kita sebagai mitra SIP, kita pasti cari sebanyak-banyaknya orang yang pakai kode referral kita, yaitu free user. Gimana kalau free user kita ada 1.000 orang? Maka kita punya potensi untuk mendapatkan passive income itu 1 juta per bulan. Gimana kalau 100.000? Wow, 100 juta per bulan. Kalau 1 juta, Bu, ya kita lihat sendiri ya, 1 miliar Bapak Ibu, ini nggak main-main ya. Angkanya jadi nggak bisa diremehin lagi. Tapi pertanyaan berikutnya, Bu, tapi di HP saya kontak personnya nggak sampai 1 juta. Gimana caranya supaya saya dapat potensi passive income sebesar ini? Ya, next. Next. Nah, ini dia Bapak Ibu yang ingin saya ceritakan tadi ya Bapak Ibu ya. Welcome to aplikasi Smart in Pace. Sebelum saya cerita lebih jauh tentang aplikasi ini, kayaknya nggak afdol kalau saya nggak cerita tentang profil perusahaannya. Kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Iya kan Bapak Ibu? Next. Nah Bapak Ibu, kita mau lihat profil perusahaannya. PT Sukses Integritas Perkasa itu berkantor di Lipo Puri Tower, St. Maurice Puri Indah lantai 8. Dan ini benar-benar ada Bapak Ibu ya, kantornya nggak fiktif ya. Nanti kalau sudah pandemi, silahkan Bapak Ibu mampir ya. Oke, next. Nah, Bapak Ibu, kalau kita mau ikut suatu bisnis gitu ya, kita hati-hati Bapak Ibu ya, kita harus perhatikan legalitas dan sertifikasinya. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu, SIP ini sudah mengantongi legalitasnya dan sertifikasinya. Salah satunya dari Kementerian Perdagangan kita sudah mengantongi SIUPL ya, yaitu Surat Izin Usaha Penjualan Langsung Bapak Ibu ya. Dan juga kita itu tergabung di Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia atau APLI. Next. Ya, Bapak Ibu, kalau kita lihat di sini, bahwa kalau kita mau jadi anggota APLI itu tidak main-main Bapak Ibu ya. Itu susah dan tidak gampang gitu ya. Dan kabar baiknya bahwa SIP ini sudah menjadi anggota APLI di tahun-tahun awal. Berarti sudah melampaui beberapa proses audit Bapak Ibu ya, sehingga keuangannya, keadaan keuangan perusahaan cukup aman. Dan juga kabar baiknya CEO kita, Bapak Michael Tanudireja, itu adalah salah satu pengurus dari APLI, yaitu anggota bidang perdagangan dan perekonomian. Jadi jangan khawatir, perusahaan kita aman Bapak Ibu ya. Next. Nah, kalau Bapak Ibu mau tahu lebih lanjut mengenai award dan juga sertifikat dari SIP, Bapak Ibu bisa klik di www.sipindonesia.com. Dan juga kalau Bapak Ibu ingin tahu lebih lanjut tentang APLI, bisa klik di www.apli.or.id. Ya, Bapak Ibu. Next. Nah, pertanyaan selanjutnya, Bu, gimana caranya saya bisa jadi mitra juga gitu ya? Gampang Bapak Ibu. Tinggal bayar biaya registrasinya aja 200.000 ya. Maka Bapak Ibu akan langsung dapat starter kit-nya yang akan di-email ke email Bapak Ibu masing-masing. Lalu Bapak Ibu akan mendapatkan welcome gift ya, berupa paket kulit ya, perawatan kulit S2U, yang satu paket itu senilai 2 juta, terdiri dari facial wash dan serum. Next. Lalu Bapak Ibu tinggal pilih nih, mau bergabung di paket bisnis yang mana, Bapak Ibu ya. Sebetulnya perusahaan cuma ada satu paket bisnis yang terbaik ya, dan termurah Bapak Ibu ya, yaitu Pro, sebesar 22 juta rupiah. Tetapi perusahaan menyadari bahwa nggak semua orang siap dengan dana 22 juta ini, maka kita bisa ikut dengan paket sesuai dengan kemampuan keuangan kita, dimulai dari starter 1 juta, basic 3 juta rupiah,
dan advance 11 juta. Dan tentunya paket terbaik kita ya, yaitu Pro. Kita mulai dulu dari persamaannya Bapak Ibu ya, bahwa dari paket-paket ini kita sama-sama hanya bayar sekali seumur hidup ya, termasuk juga biaya registrasi yang tadi ya. Ini angka ini di luar biaya registrasi yang tadi ya Bapak Ibu ya, sebesar 200.000. Nah, ini biaya-biaya ini hanya cukup dibayar satu kali seumur hidup. Tidak ada biaya tahunan, tidak ada biaya renewal Bapak Ibu ya. Dan kita bisa upgrade kapan aja tanpa batas waktu. Jadi contoh di sini ada Ibu Stefani. Ibu Stefani misalnya gabung di basic ya. Ibu Stefani mau upgrade nih misalnya ke advance. Itu bisa kapan aja tanpa jangka waktu dan tinggal bayar selisihnya aja. Ya, jadi tidak perlu bayar 11 juta tapi 11 juta dikurangi 3 juta. Jadi selisihnya aja ya. Bu Stefani cukup membayar 8 juta saja. Itu persamaannya Bapak Ibu ya. Dan bisnis ini bisa diwariskan. Ya. Menarik ya Bapak Ibu ya. Lalu perbedaannya apa? Perbedaannya tentu saja di harga. Bapak Ibu, semakin tinggi paket bisnis yang kita ambil, maka harga-harga barangnya juga makin murah. Bapak Ibu ya. Contoh di Pro, maka tentu saja harga hotel, ya, harga pulsa itu lebih murah dari paket-paket yang lain. Kita lihat ya di kotak bawah Pro itu ada kotak merah tulisannya best price, ya. Itu menjelaskan bahwa harga-harga hotel di paket bisnis ini itu yang termurah. Ya, Bapak Ibu ya. Tetapi tentu saja harga-harga di paket starter lebih murah dari free user atau pengguna gratisnya. Nah, Bapak Ibu, untuk perbedaan yang kedua, tentunya di BV-nya ya, business value. Apa itu Bu? Business value nanti akan dijelaskan kaitannya business value ini untuk meraih peringkat atau bonus Bapak Ibu ya. Kalau di Pro, Bapak Ibu akan mendapatkan 20 BV. Ya, kita lihat dana yang kita investasikan sebesar 22 juta, itu dibagi dua Bapak Ibu ya, yaitu 20 juta untuk SIP dan 2 jutanya untuk Smart Academy atau sekolah bisnisnya Bapak Ibu ya. Jadi 20 juta ini kalau kita convert ya, kalau kita jadikan business value itu senilai atau setara 20 BV ya. Karena 1 BV itu setara dengan 1 juta rupiah. Jadi jelas di sini Bapak Ibu ya. Nah, sekolah bisnis di sini maksudnya apa? Nah, di sini kalau Bapak Ibu memulai menjalankan usaha ini, Bapak Ibu nggak sendirian, ya nggak ditinggal sendiri, tapi ada sekolah bisnisnya, dibimbing, diarahkan, kita dengar audio-audio di Smart Academia ini Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa belajar bagaimana menjalankan bisnis ini. Sedangkan di advance, Bapak Ibu akan mendapatkan 10 BV, 1 BV setara dengan 1 juta, berarti 10 juta ya, dan 1 juta untuk sekolah bisnisnya. Di basic 3 juta ini dibagi 2 juta untuk SIP-nya ya, berarti ada 2 BV dan 1 juta sekolah bisnisnya. Di starter 0,5 BV, jadi 500.000 untuk SIP dan 500.000 untuk sekolah bisnisnya. Selain itu Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu bergabung di paket Pro, Bapak Ibu akan mendapatkan unlimited free user. Artinya Bapak Ibu bisa membagikan ke sebanyak mungkin orang kode referral Bapak Ibu. Ya, jadi ketika kita bermitra, kita dapat kode referral ya yang tadi dibagi-bagikan kepada free user ya. Semakin banyak free user yang kita dapat, maka seumur hidup ya pengeluaran rutin free user kita adalah penghasilan kita. Luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi kuncinya di unlimited ini tadi ya, kita bisa bagi-bagi sebanyak mungkin orang. Kalau kita mau dapat penghasilan 1 miliar tadi ya Bapak Ibu ya, per bulan. Lalu di advance, Bapak Ibu akan mendapatkan 100 kode referral yang dibagikan ke free user. Di basic, 50 kode referral bisa dibagikan ke free user. Dan starter
10 kode referral Bapak Ibu ya. Dan juga tentunya semakin tinggi paket yang kita ambil, semakin tinggi potensi bonus atau keuntungan yang kita dapatkan. Jadi kalau mau kita mendapatkan keuntungan maksimal ya cepat-cepat upgrade Bapak Ibu ya ke paket yang terbaik. Nah Bapak Ibu, Pak Mike CEO kita ini sungguh baik hati ya. Selain juga kita mendapatkan ini, kita juga diberikan voucher hotel Bapak Ibu ya, supaya ketika kita join langsung untung Bapak Ibu. Nah kalau di Pro, Bapak Ibu akan mendapatkan voucher hotel 50 juta Bapak Ibu ya. 50 juta rupiah yaitu sebesar 500 voucher karena satu voucher itu nilainya 100.000 yang bisa ditransaksikan per malam per kamar Bapak Ibu ya. Dan ini berlaku seumur hidup, nggak ada expire date-nya Bapak Ibu, jadi bisa aja dipakai sampai anak cucu gitu ya. Lalu di paket advance Bapak Ibu akan mendapatkan voucher hotel 200 voucher senilai 20 juta, di basic 40 voucher senilai 4 juta, dan starter 10 voucher senilai 1 juta rupiah Bapak Ibu. Jadi hampir tidak ada resiko Bapak Ibu ya ketika kita join, malah untung karena voucher yang kita dapat itu malah nilainya lebih besar dari dana yang kita investasikan. Oke, next. Nah Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan, apa sih Bu yang kami dapatkan kalau kita bergabung di bisnis ini? Gampang Bapak Ibu ya, ada beberapa cara kita bisa untung dari bisnis ini. Pertama, pakai aja sendiri produknya Bapak Ibu ya. Ketika Bapak Ibu sudah membeli franchise-nya, Bapak Ibu pakai secara pribadi itu udah untung Bapak Ibu ya. Karena apa? Biaya administrasi di aplikasi SIP itu jauh lebih murah daripada di luaran sana. Contoh, saya dulu itu punya kebiasaan bayar-bayar tagihan, pulsa, atau listrik, air gitu ya di M-Banking atau di Indomaret gitu ya Bapak Ibu. Nah biaya administrasinya lebih mahal dari SIP. Jadi ketika kita pakai itu udah pasti penghematan seumur hidup Bapak Ibu. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan ya di aplikasi-aplikasi yang lain di luar sana itu ada sekarang mulai muncul yang namanya platform fee. Jadi kita bayar biaya untuk memakai platform itu Bapak Ibu ya. Nah itu lumayan gede juga, 3.000 perak Bapak Ibu ya, 3.000 rupiah. Bagaimana kalau dikalikan banyak orang Bapak Ibu, berapa keuntungan yang diperoleh dari aplikasi itu. Nah kabar baiknya karena kita pemilik ya kita tidak perlu bayar itu ya Bapak Ibu ya. Jadi udah pasti penghematan yang seumur hidup. Lalu yang kedua, konvensional. Kita bisa ketika kita sudah join, kita sudah bergabung, kita dapat franchise-nya, hak usahanya, maka kita juga bisa berusaha dari SIP ini Bapak Ibu ya, kita jadi mitranya. Kita seperti punya M-Kios atau travel agent sendiri Bapak Ibu ya. Kita bisa jual produk-produk yang ada di aplikasi ini. Dan dari member kita banyak ya yang memanfaatkan ini. Salah satunya member kita Pak Sabta yang juga menjual kamar hotel ya dan mendapat keuntungan yang luar biasa dari bisnis ini Bapak Ibu ya. Jadi kita mempergunakan margin harganya gitu Bapak Ibu ya. Lalu yang ketiga adalah free user. Tadi yang disebut kita bagi-bagi kode referral aja, maka ketika free user bertransaksi itu akan menjadi penghasilan kita seumur hidup. Bayangin Bapak Ibu ya, luar biasa. Nah, yang keempat ini yang paling dahsyat Bapak Ibu ya, yaitu buka cabang. Inilah alasan Anda mengundang Bapak Ibu malam hari ini ya. Nah, kita tahu kalau perusahaan itu mau besar, pasti harus buka cabang ya. Contohnya McDonald, dia mau menjual 10.000 burger, nggak mungkin dari satu kios. Bapak Ibu pasti buka cabang yang baru gitu ya. Nah, Bapak Ibu, kalau bisnis konvensional, buka cabang itu mengeluarkan modal yang nggak sedikit. Tetapi kalau di SIP, ketika kita berhasil buka cabang, kita malah dapat bonus Bapak Ibu ya.
Menarik ya Bapak Ibu. Next. Nah, ini dia caranya bonus-bonus yang akan kita dapatkan kalau kita berhasil buka cabang. Yang pertama adalah bonus referral atau bonus rekrut. Ketika kita berhasil mengajak teman gitu ya, kita lihat di kotak biru yang bawah, ini yang kita dapat ya dari bonus referral, yaitu kalau kita bergabung di paket Pro, kita akan mendapat bonus referral sebesar 20%, kalau advance 12,5%, basic 10%, dan starter 10%. Kita lihat ya gambar sebelah kiri Bapak Ibu ya. Ketika kita bergabung di paket Pro contohnya ya sebelah kiri, lalu kita berhasil mensponsori Gilang di paket Pro juga, kita akan mendapat 20% tadi yang kita jelaskan di awal tentang BV tadi ya Bapak Ibu ya. Ingat satu BV senilai 1 juta. Kalau paket Pro kita dapat 20 BV atau setara 20 juta dikali dengan 20%. Kita langsung dapat bonus referral sebesar 4 juta. Dan ini langsung dibayar keesokan harinya loh Bapak Ibu ya. Menarik ya. Lalu kalau kita berhasil mensponsori misalnya Budi ya di kaki sebelah kanan, di paket bisnis advance kita dapat 20% dari 10 juta, yaitu sebesar 2 juta. Nah, lain cerita kalau kita bergabung di paket advance Bapak Ibu, maka kita nggak mendapatkan bonus referral sebesar 20%, tetapi 12,5%. Ya, ketika kita mensponsori Gilang, kita dapat 2,5 juta. Ya, dan ketika kita mensponsori Budi di paket bisnis advance, kita dapat 1,25 juta. Ya, beda, sayang Bapak Ibu ya, bedanya lumayan besar dan kerjanya sama-sama keras Bapak Ibu ya. Oke, next. Yang kedua, kita dapat yang namanya bonus development atau biasa disebut bonus berpasangan atau bonus pairing. Ya, kita lihat di kotak biru dulu Bapak Ibu ya, yang bawah itu ada dijelaskan bonus development. 1 pair itu setara dengan 100.000 dan 10 pair setara dengan 1 juta rupiah. Kita lihat dulu, kita lihat kasus 2 di gambar sebelah kanan. Kalau kita pro berhasil menggabungkan 2 pro kiri kanan, ya, omset 20 BV kiri kanan, maka kita mendapatkan tambahan bonus development sebesar 1 juta rupiah. Lain halnya kalau di kasus 1, ya, sebelah kiri, kita lihat. Kalau kita bergabung di paket basic, mensponsori 2 pro, omset kiri kanan, kita cuma dapat 1 pair Bapak Ibu ya, 100.000 ya, karena daya tampung basic hanya 2 BV Bapak Ibu ya. Jadi sama-sama kerja keras tapi penghasilan yang kita dapat sangat berbeda ya. Nah, Bapak Ibu, kita jadi lebih tahu bahwa bonus-bonus ini berbeda karena mengaca pada paket yang kita ambil Bapak Ibu ya. Next. Nah, bonus reward peringkat, inilah alasan saya dan juga pengundang Bapak Ibu semangat sekali dan serius sampai sekarang menjalankan bisnis ini, ya, karena ada potensi yang jauh lebih besar, yaitu kita dapat passive income-nya, ya. Kita jelaskan satu persatu, Bapak Ibu, ya. Nah, ketika kita mencapai omset 10 BV kiri kanan, ingat 1 BV setara dengan 1 juta ya, Bapak Ibu, maka kita akan mencapai peringkat bronze, ya. Lalu lanjut 50 BV kiri kanan, kita capai peringkat silver, kerja terus diakumulasi, kita capai 100 BV kiri kanan, kita capai peringkat reward yang pertama yaitu ke Korea, kita sudah mencapai di peringkat gold ya. Ini akan mendapatkan tur ke Korea dibayari oleh perusahaan. Ya, menarik Bapak Ibu ya. Lalu kita mencapai 100 BV kiri kanan, kita mencapai eksekutif, dapat tur ke Dubai, ya. Lanjut 1000 BV kiri kanan, kita capai double eksekutif, dapat tur ke Eropa, ya. Lanjut langsung ke 5000 BV kiri kanan, selain kita mendapatkan
City Car ya. Kita mendapatkan City Car senilai 250 juta rupiah. Wow, luar biasa ya. Lanjut. Nah, ini dia Bapak Ibu ya, ketika kita mencapai peringkat diamond, ini yang menarik yang kita kejar, kita dan juga saya dan para pengundang Bapak Ibu. Kita bukan hanya mendapatkan mobil luxury car senilai 500 juta Bapak Ibu, tapi juga kita mendapatkan leadership bonus sebesar 20% ya dari seluruh transaksi se-Indonesia ya, dan itu dibagi ke diamond above. Lalu kita juga dapat world pool bonus ya, nanti dijelaskan di belakang ya. Dan ini juga merupakan jumlah yang besar Bapak Ibu ya. Besarnya berapa? 2,5% dari omset ya, dari omset perekrutan perusahaan se-Indonesia dibagi ke diamond above. Lanjut ke double diamond ya. Ketika kita mencapai omset 50.000 BV kiri kanan, ketika kita mencapai 100.000 BV kiri kanan, kita sampai di peringkat triple diamond, dan yang paling akhir ya, yaitu peringkat crown ketika kita berhasil mencapai omset 200 BV kiri kanan. Ya, kabar baiknya Bapak Ibu, kita tidak ada reset point. Jadi ketika Bapak Ibu habis jalan-jalan ke Korea, Bapak Ibu tinggal cari selisihnya aja untuk mencapai Dubai-nya. Jadi contoh misalnya Dubai memerlukan 500 BV, Bapak Ibu cukup menambahkan 400 BV kiri kanan saja Bapak Ibu ya. Dan ini adalah kerja tim, bukan kerja pribadi ya, bukan sendiri Bapak Ibu, tapi tim, gotong royong, keroyokan gitu ya. Makanya saya mau menjalankan bisnis ini. Kalau sendiri bukannya kenapa-kenapa Bapak Ibu, susah Bapak Ibu ya. Jadi sangat mungkin kita mencapai ini. Tidak ada jangka waktu, tidak ada hangus, poinnya tidak hangus. Kita bisa capai dalam waktu sebulan, dalam waktu setahun, 5 tahun, tapi jangan sampai kelamaan Bapak Ibu ya. Jangan sampai 5 tahun ya, kalau bisa sebulan langsung capai gold yang pertama gitu ya. Dan juga tidak ada tutup poin Bapak Ibu. Luar biasa ya. Next. Nah, ini tadi penjelasan world pool bonus, yaitu sebesar 2% dari omset nasional perusahaan dibagi ke diamond above. Next. Nah, keunggulan dari sistem kita Bapak Ibu ya, kita menganut binari yaitu bina kiri kanan. Keunggulannya di SIP berbeda dengan MLM yang lain adalah kita menganut 2+1. Ya Bapak Ibu, jadi ketika kita contoh di sini Fendi merekrut Adi orang pertama, ditaruh di bawahnya ya, di jalur distribusi sebelah luar. Lalu orang kedua Aswin yang direkrut oleh Fendi tidak bisa menempatkan Aswin di samping Adi Bapak Ibu ya. Mungkin kan Fendi pengen dapat bonus development, tidak bisa ditaruh di sebelahnya Adi, tetapi ditaruh di bawah Adi. Jadi dua orang pertama itu ditaruh di jalur distribusi sebelah luar. Lalu orang ketiga yaitu Samson baru ditaruh di sebelah, yaitu di jalur distribusi sebelah dalam atau sebelah kiri. Gitu. Nah Bapak Ibu, di sini dikatakan bahwa pemilihan waktu adalah segalanya Bapak Ibu. Artinya apa? Ketika Bapak Ibu memutuskan untuk join pada saat ini, Bapak Ibu akan ditempatkan di bawah Aswin Bapak Ibu ya. Kita lihat ada gambar lingkaran putus-putus, itu diasumsikan kita ditaruh di bawah Aswin. Lalu Adi dan Aswin pasti Bapak Ibu ya akan juga kepingin mengembangkan jaringannya dan mencari dua orang pertama. Maka Adi akan mencari dua orang pertama yaitu Susan dan Robi, Aswin juga yaitu Rudy dan Santi, dan akan ditempatkan tentunya di mana Bapak Ibu? Ya di bawah Anda Bapak Ibu ya, karena kita cuma menganut 2 jalur ya. Nah Bapak Ibu, itulah mengapa pemilihan waktu adalah segalanya. Next. Nah, ketika Bapak Ibu memutuskan untuk join hari ini, maka Bapak Ibu akan ditaruh di bawah tim kerja ya, semakin dekat dengan tim kerja. Dan tim kerja
Bapak Ibu akan terus mencari orang yang akan ditaruh di bawahnya, yaitu di bawah Bapak Ibu. Bisa jadi ya, orang yang kelima di bawah Bapak Ibu itu adalah kuda hitamnya Bapak Ibu ya, yang akan membantu Bapak Ibu untuk bisa naik juga, naik peringkat, karena ini kan kerja tim Bapak Ibu ya. Lain halnya kalau kita memutuskan untuk joinnya besok ya, tarsok gitu ya. Bisa jadi orang yang potensial tadi malah ada di atas kita Bapak Ibu ya. Sayang banget ya. Next. Nah, kita sampai di akhir presentasi. Di sini ada Om Jack Ma ya, yang mengatakan ketika kita memulai, mereka menghina kita. Ketika kita mulai menghasilkan, mereka nggak ngerti Bapak Ibu ya. Dan ketika mereka sudah mengerti, semua sudah terlambat Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, saat inilah momen yang tepat. Kalau saya boleh saran, segera ya Bapak Ibu, untuk ambil keputusan karena SIP ini baru, Bapak Ibu ya, baru 4 tahun lebih ya, dan sangat potensial untuk berkembang di masa depan tentunya sama dan juga lebih komplit fasilitasnya dan fitur-fiturnya lebih lagi. Dan kalau kita Bapak Ibu take posisi sekarang, maka kita juga akan jadi pionir-pionirnya yang juga turut membesarkan SIP Bapak Ibu ya. Jadi jangan tunggu lama-lama. Saya sangat berharap Bapak Ibu bisa sama-sama dengan kami bermitra dengan SIP, sama-sama kita kerjakan, kita komit Bapak Ibu ya. Kita komit kerjakan ini dan juga keberhasilan jadi milik kita bersama ya. Jadi taruh kepercayaan sama pengundang Anda malam hari ini karena mereka pingin juga Bapak Ibu berhasil sama-sama dengan mereka ya. Jadi ngajak-ngajak Bapak Ibu ya. Demikian presentasi dari saya dan semoga bermanfaat buat Bapak Ibu. Dan saya kembalikan ke moderator kita. Silakan Ibu Eti. Terima kasih Ibu Neni yang sudah memberikan presentasi yang sangat jelas kepada kita semua. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Bu Neni. Mungkin Bapak Ibu dapat memberikan appreciate kepada Ibu Neni yang sudah memberikan presentasi dengan penuh semangat. Acara belum selesai ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya adalah acara tanya jawab. Jadi bagi para undangan yang masih ada unek-unek, ada kebingungan dengan penjelasan yang tadi disampaikan dengan Ibu Neni, bisa mengajukan pertanyaan atau ditulis di kolom chat. Di sini kita juga malam ini hadir banyak sekali, ada beberapa leader kita yang sudah sangat berpengalaman. Jadi mereka akan membantu memberikan penjelasan yang sangat jelas pastinya. Kami persilakan Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan kepada kita. Terima kasih. Terima kasih, Bu Neni. Terima kasih Bu Neni. Mantap Bu Neni, terima kasih. Terima kasih, Bu Neni. Terima kasih, Bu Neni. Apakah ada pertanyaan buat para undangan atau para pengundangnya mewakili, bisa chat ke para pengundangnya kalau memang malu ya, atau ditulis di kolom chat pertanyaannya, karena di sini juga ada leader, ada Ibu Diani, ada Bapak Ronald, dan para leader-leader lainnya yang sudah sangat hebat. Jadi kita di sini nggak usah malu-malu untuk para undangan. Pasti akan dibantu. Baik, selamat malam. Salam kenal, saya Diani Pranata. Terima kasih kepada Neni, kepada Bu Vina, kepada Bu Eti sebagai moderator. Ada Bu Ani juga ya, kalau nggak salah operator malam ini ya. Terima kasih. Boleh saya bantu? Ada undangan Ibu Vina di sini. Saya dapat info ada Pak Redi ya dan Ibu Flora. Mungkin Pak Redi
Iya, selamat malam Pak. Salam kenal. Selamat malam, salam kenal juga Ibu. Iya, bagaimana tadi presentasinya Pak? Menarik? Ya, sudah jelas Ibu. Iya. Menurut Bapak menarikkah? Kalau menarik, menariknya di mana? Untuk saat ini, saya cuma masih bingung aja sih tentang penggunaan aplikasinya ini. Oke, nggak apa-apa Pak. Bingungnya di mana? Karena kita forum kecil nih 32, jadi nggak apa-apa. Saling tanya jawab aja di sini ya teman-teman. Iya, Ya, jadi bingungnya di mana Pak begini, Redi? untuk pada saat kita memasarkan produk kita nih, di sini kan ditekankan hanya untuk mencari kan, mencari di bawah kita lah istilahnya, ya. Tapi yang saya pertanyakan di sini adalah penggunaan dalam aplikasinya ini loh Bu. Seperti misalnya seperti Traveloka nih, Traveloka kan dia ada komisi nih berapa persen untuk perusahaan atau gimana. Nah kayaknya kalau pemasaran seperti ini, saya kan bergerak di bidang hotel nih Bu, pasti pertanyaan akan sampai ke situ ya kan. Nah saya belum tahu nih fungsi aplikasinya dan fitur-fiturnya ini seperti apa dalam penjualan, itu aja sih. Baik, makasih Ya. Pak Redi. Ya, Pak sama-sama. Redi sudah mendownload aplikasi kita kah? Oh sudah. Ya. Sudah, Saya sudah lihat dengan juga, ya. kode referralnya Bu Vina ya? Bu Novi. Iya, Bu Novi ya, Noviana. Iya, Iya. betul. Saya biasa manggil beliau Vina. Oke. Jadi gini Pak, kalau tadi Pak Redi kan menyebut Traveloka. Kalau Traveloka itu kan tidak ekonomi sharing Pak. Jadi kita pakai, itu nggak ada untungnya sebenarnya buat kita. Cuma make doang. Kita dapat cashback karena kita pakai Pak. Ya, jadi kita diajarin tuh konsumtif gitu. Kita belanja ya dapat cashback gitu, sama aja kayak diskon-diskon gitulah Pak. Tapi kalau di sini ini diajarin ekonomi sharing Pak. Jadi kalau Bapak nanti membeli hak bisnisnya SIP yang tadi sudah dijelaskan Bu Neni kan ada 4 paket, itu Bapak memiliki loh aplikasi ini. Kalau Traveloka kan bukan punya Bapak, punyanya Pak William Tanuwijaya, ya kan? Iya paham sampai situ Bu. Ya, Saya pasti akan oke. mendapat keuntungan ya kan. Ya. Hanya ini kita melihat dari kacamata pengguna gitu loh, konsumen, ya kan? Nah, itu pasti akan dipertanyakan. Saya misalnya mau pakai ini nih, karena di hotel itu kan kita ada sistem Bu, ya, sistem online travel agent seperti itu. Ya, salah satunya Traveloka, Booking.com, Tiket.com dan lain-lain lah ya Pak Bu ya. Nah, pertanyaan awalnya, pasti pertanyaan awalnya itu berapa persen komisi yang harus hotel berikan ke pihak aplikasi. Gitu. Oh, kalau itu kan aplikasinya yang ini Pak, yang deal CEO kami yang sudah kerjasama dengan biaya tahunan, udah tinggal cuannya aja, tinggal jualan aja, pencet-pencet pakai jempol gitu. Kita udah nggak ngurusin deal-dealannya lagi Pak. Deal-dealannya itu diatur oleh Pak Michael Tanudireja. Nah, tapi kalau tadi Bapak bilang keuntungannya untuk pemakai apa Bu? Lah, gini Pak. Tadi Bapak sebutkan Booking.com, Tiket.com, Traveloka ya. Nah, orang yang pakai aplikasi itu selalu punya kebiasaan akan punya lebih dari satu Pak. Nggak mungkin cuma Traveloka doang. Dia begitu dapat harga di Traveloka, dia cek dulu nih di Agoda, dia cek dulu nih di Booking.com gitu ya. Mana yang lebih murah, benar nggak Pak? Betul. Benar nggak Pak Redi? Betul. Nah, jadi SIP ini menjadi salah satu alternatif juga Pak. Sama. Kalau untuk free user kan sama. Downloadnya gratis, sama kayak download Traveloka, Agoda segala macam, dan dijadikan bahan pembanding. Nah, kita seringnya harga hotelnya lebih murah Pak. 8 dari 10 kali transaksi kita lebih murah daripada Traveloka dan sebagainya. Memang tidak 100% lebih murah ya Pak, 8 dari 10 transaksi. Mungkin nanti bisa Pak Ronald Holoang share screen di sini harga-harga hotel biar Pak Redi bisa lihat. Amazing sih Pak, perbedaan harganya tuh kadang-kadang bisa 2 juta lebih murah
dari Traveloka. Gitu. Nanti biar Pak Ronald akan men-sharingkan harga-harga hotel ya Pak. Saya cuma mau tambahan sedikit aja dari saya nih, maaf. Boleh, Tadi boleh. Pak Redi kan bilang, Bu, bisnis ini kan ngajak-ngajak orang. Sebenarnya enggak Pak. Sebenarnya ngajak-ngajak orang tuh cuma di bagian keempat. Ibu Neni, bisa saya di-share screen yang tadi? Sambil menunggu Pak Ronald, share screen yang ada 4 cara mendapatkan keuntungan di bisnis ini. Nah, mana tuh? Nah, ini Pak Redi. Jadi sebenarnya cara mendapat keuntungan di bisnis ini satu, pemakaian pribadi ya Pak. Kita kan tetap harus bayar telepon, listrik, air juga. Ada atau tidak ada SIP, Pak Redi kan pasti bayar telepon, listrik, air kan? Nah, saya boleh tanya lagi nggak ke Pak Redi? Nggak apa-apa ya, karena ini kan forum kecil, kita tanya jawabnya enak. Silakan Ibu. Bapak bayar telepon, listrik, air sekarang pakai apa? Saya biasanya langsung ke ininya sih, pakai e-banking aja. Nah, Ya. itu pakai e-banking atau m-banking itu kan banknya bukan Bapak punya kan? Iya. Benar nggak? Iya. Nah, sama kayak saya Pak. Dulu saya juga gitu, pakai m-banking BCA, tapi BCA kan bukan punya gue gitu. Nah, kalau nanti Bapak memiliki SIP, kita membayar lewat SIP. Kan perusahaannya Bapak sendiri. Jadi gini loh maksudnya, kalau kita bisa bayar pengeluaran rutin pakai perusahaan kita sendiri, kenapa kita harus ngayak-ngayain orang? Prinsipnya gitu Pak. Prinsipnya begitu, ya. Kayak misalnya Pak Redi nih, yang punya hotelnya Bapak nih, Bapak kan GM sebuah hotel kan? Nah, Ya, yang punya hotel nih, ya, karena di sini juga ada Pak Sapta, ada Pak Wayan Sapta. Nanti saya akan minta Pak Wayan Sapta untuk berbicara juga. Yang lain mohon di mute dulu ya, kalau sedang tidak ini, mohon maaf. Nanti saya akan minta Pak Sapta juga, Pak Redi, untuk bicara ini. Karena Pak Sapta ini orang hotel mulia dan dia memanfaatkan sekali SIP untuk jualan voucher hotel ya. Tapi nanti sebentar. Yang saya ingin katakan gini, yang punya mulia itu kan Joko Chandra gitu ya. Nah, kalau Pak Joko Chandra ke Bali, masa dia nginep di hotel lain kalau dia sudah ada mulia gitu loh maksudnya. Jadi sama Pak, maksudnya pemakaian pribadi gitu. Kalau Pak Redi udah punya SIP, besok-besok bayar telepon, listrik, air, beli pulsa, internet segala, ke SIP aja, usahanya Bapak kok gitu. Jadi itu satu, pemakaian pribadi. Yang kedua, konvensional Pak. Cara mendapatkan keuntungannya jualan. Jadi bukan ngajak-ngajak orang, jualan tiket pesawat, jualan voucher hotel gitu ya. Ini uangnya besar juga. Pak Sapta nanti akan cerita bahwa waktu dia join 22 juta, dalam waktu 5 bulan atau 4 bulan, dia sudah menghasilkan 60 juta. Nanti Pak Sapta akan cerita ya dari jualan hotel, voucher hotel. Nah, cara ketiga Pak, bagi-bagi kode referral. Ini juga bukan ngajak-ngajak orang Pak. Cuma bagi doang ke teman-temannya Bapak bagi tuh kodenya Bapak. Lu download dong aplikasi SIP seperti Pak Redi download pakai kode referralnya Ibu Noviana. Sama, besok-besok Pak Redi juga ngasih orang aja, kasih keluarga, download nih, ini kode referralnya gue, udah, gak usah ngajak orang. Gak usah melakukan yang kayak Ibu Noviana ngajak Pak Redi untuk join di bisnisnya. Bisa, karena suami saya melakukan ini. Dia nggak mau ngajak-ngajak orang Pak. Suami saya tuh anti. Dia bilang nggak mau gue bisnis yang ngajak-ngajak orang. Wah, padahal bingung ya Pak, semua bisnis ngajak orang ya. Iya betul. cuma suami saya kagak mau. Nah jadi dia nggak apa-apa, dia bagi-bagi kode aja Pak. Nah, cara yang keempat Pak, baru ngajak-ngajak orang, buka cabang. Maka tadi kalau Pak Redi bilang, Bu, bisnis ini kan ngajak orang ya Bu? Enggak juga. Kalau Pak Redi tidak mau bagian yang keempat, boleh. Lakukan aja ke 1, ke 2, ke 3, boleh. Ada saya punya tim yang cuma melakukan yang kedua, jualan doang. Kagak mau bagi kode, ada. Maaf nih kalau saya harus sebut, driver saya sendiri sebenarnya. Jadi dia join juga di sini, nggak mau bagi-bagi kode referral, nggak mau. Ngajak-ngajak orang, nggak mau. Cuma jualan pulsa, jualan tiket kereta api, gitu.
Dia udah seneng tuh. Saya bilang, Bonong, kamu tuh di sini tuh ngajak orang. Aduh Ibu, dari jualan pulsa, tiket kereta aja saya udah dapat untung besar Bu tiap bulan. Belum gaji dari Ibu. Ya udah saya santai-santai aja Bu, dia bilang. Ada, yang begitu juga ada Pak. Jadi nggak mau ngajak orang, nggak mau bagi kodenya juga gitu ya. Nah itu tambahan dari saya. Silahkan yang lain kalau mau menambahkan, Pak Ronald Holowang mungkin sudah siap untuk sharing. Nanti sesudahnya Pak Sapta ya Pak untuk bicara karena dari sisi hotel nih sama-sama perhotelan. Silakan Pak Ronald Ya. Holowang. Halo, selamat malam Pak Redi. Selamat malam Pak Ronald. Iya, dari namanya ready banget nih Pak untuk menjalankan SIP ya. Terima kasih. Always ready. Amin, amin. Oke. Senang bisa kenal dengan Bapak. Terima kasih sudah bersedia open ya untuk mendengarkan peluang ini. Oke, saya masih menanti bantuan dari Ibu Novi ya untuk memasukkan beberapa file ke ini karena saya pakai tab jadi nggak bisa share screen nih. Oh Nah, oke. cuma saya bagi sedikit pengalaman aja nih Pak. Jadi yang membuat saya senang di SIP adalah so far nanti mungkin Bapak bisa nanti kalau share screen bisa lihat juga, tapi kita juga nanti akan bisa jelaskan ya, dan Bapak mungkin nanti bisa experience sendiri. Begini Pak, saya nyaman dengan SIP karena selama ini harganya itu tidak pernah di markup dulu baru di diskon. Ya. Jadi open price-nya dengan diskonnya itu tidak terlalu jauh biasanya. Gitu. Nah, saya kaget sekali waktu saya di Semarang. Waktu itu lagi high season ya, akhir tahun kemarin. Itu saya lihat kok tiba-tiba Semarang ramai sekali. Berarti kan banyak pengunjung. Otomatis berarti akan ada orang-orang yang menggunakan hotel di sana. Nah, setelah saya cek, memang hotel-hotel yang lagi top di sana tuh naik harga semua, Pak. Ya, yang dari 1, sekian tuh jadi 3 jutaan gitu. Tapi begitu saya buka Ciputra Hotel itu yang paling hype ya di Simpang 5, di aplikasi Burung Biru sebelah itu ya, Pak. Kamar yang sama loh, Pak. 9 juta lebih per kamar per malam. Nah, jadi naik setinggi itu. Nah, sementara di SIP itu 800.000 lebih, Pak. Itu yang terekstrim yang pernah saya temukan. Ya, itu jauh sekali gitu, karena 1:10. Selebihnya di kita banyak yang bedanya ya dari 300-an sampai jutaan lah ya, terutama bintang 5 gitu ya. Nah, ini saya sambil menunggu di share screen. Nah, kemarin malam baru nih, semalam nih, kemarin malam nih, karena ada teman yang share juga mengenai hotel, terus saya iseng-iseng juga cari tahu ya, find out gitu. Nah, saya heran di SIP itu waktu saya buka pertama harga hotelnya, kemudian saya klik ke dalamnya, ternyata beda harganya. Bedanya justru setelah kita masuk ke dalam, ngecek roomnya, lebih murah dari harga yang di depan. Gitu ya. Jadi kalau ngecek harga hotel di SIP, jangan kaget dulu pas buka pertama, kok segini gitu ya. Diklik dulu sampai ke dalam baru ketahuan. Tapi justru di aplikasi sebelah yang lagi diskon 60% katanya nih sekarang, lagi ada bazar, itu saya coba juga kan, saya cek juga di bazar yang bintang 4. Nah, ternyata begitu saya klik, ini dia. Ini begitu saya klik, yang bawah dulu, Bu. Saya lagi jelaskan yang bawah. Terima kasih ya, Bu Novi. Bukan, yang tadi beneran yang hotel. Ya, yang itu. Ya. Yang ini. Yang bawah dulu, yang bawah dulu, yang bawah dulu. Yang bawahnya lagi. Bawahnya lagi, Bu. Iya. Ini, Pak. Yes, ini dia. Oke, nah, silakan, Pak Redi mungkin bisa di zoom in, kalau memungkinkan untuk di zoom in bisa dilihat ya. Nah, itu harga Swiss Bell Hotel Mangga Besar, itu di tampilan awalnya, loh kok hilang? Gambarnya hilang, Bu Novi. Bu Novi, keklik ke home
ke ya. Itu bisa dilihat ya, harga awalnya 500 sekian, kemudian di bawahnya harga dengan voucher 400 sekian, karena memang kita ada potongan voucher 100.000. Tapi begitu saya klik ke dalam, itu kan baru di daftar hotel-hotel ya. Begitu Swiss Bell Hotel Mangga Besar, harganya dinaikin sedikit, itu bisa dilihat Pak, 418.125, setelah dengan voucher 318.125. 318. Jadi lebih murah dari di depan. Di depan kan setelah dengan voucher tulisnya 489 ya Pak. Ternyata Iya. begitu di dalam 318 loh yang setelah dengan voucher. Nah, kemudian kita lihat yang sebelah, aplikasi sebelah, Bu Novi. Yang aplikasi sebelah, iya. Iya, ini Bapak bisa lihat ya, ini real. Tadi malam saya cek, terus saya langsung screenshot, saya kumpulin. Nah, kebetulan memang di sana lagi nggak ada Swiss Bell ya, karena kan dia random, dia lagi promo hotel-hotel tertentu. Saya ambil random aja, ini kan katanya lagi 60% ya Bapak. Nah, kemudian saya masuk, saya pilih hotel sembarangan, Home Semarang ya. Di situ ditulisnya harganya awalnya berapa tuh? 315 ya. Kemudian jadi 121 Pak. Jadi 121, iya. Ya, begitu saya klik ke dalam Pak untuk diproses, jadinya 220 Pak. Ya, Padahal ini di dia aplikasi promonya di sebelah. depan. Yes, dan di bawah lihat details, price details, ada tulisan persen warna merah. Congrats, you are booking with Bazaar special price. Berapa harganya Pak? 220.500. Yang mana? Yang mana No, ini? yang bawah Pak. 220 itu harga akhir. Iya, iya di paling bawah. Total price yang di paling bawah itu kan ada tulisan congrats kan. Selamat Anda membooking dengan Bazaar special price. Padahal Iya. open price-nya di atas dia promonya 120-an Pak. Tapi ternyata begitu kita mau bayar 2.000 mahal. Yes, gitu. Jadi kita harus hati-hati sih Pak. Aplikasi lain suka begini nih, suka ada trik-triknya Pak. Gitu. Kalau saya 2 tahun lebih di SIP nggak begini Pak. Saya kenapa nyaman menjalani SIP 2 tahun lebih ini? Karena seperti itu tadi. Justru surprise-nya malah bisa jadi di dalamnya lebih murah. Atau sama gitu ya. Tapi saya kaget semalam, lebih murah justru di dalamnya. Gitu. Nah, kalau yang sebelah saya juga sering bandingkan, biasanya open price, coba Bu Novi naik ke atas. Open price-nya suka di markup dulu, Pak. Jadi kalaupun dia diskon 40%, orang berasa udah marginnya jauh, tapi ternyata nah, ini kita lihat ya, ini hotel St. Regis ya, Bali Ya, St. Resort. Regis Bali. Nah, kita lihat yang sebelah kiri paling bawah ya. Sebelah kiri paling bawah itu harga yang di garis bawahi hitam ya. 12 juta 362 ya. 362. 12.362. Iya, 12 terus juta kita lihat 362. Iya, dia open price-nya berapa? 12.462 ya. Jadi potong 100.000 ya. Nah, itu kan yang SIP. Jadi open price dengan diskonnya ya segitu. Tapi coba kita lihat sebelah kanan, Pak. 14.279. Iya. Open price-nya. Aduh, ini pecah ya, nggak kelihatan. Iya, nggak kelihatan Pak yang open price-nya. Nggak kelihatan. 19 Ya. juta. Coba Open price-nya 19 juta. 19 juta ya. Oh, Bu Lineke buka langsung ya Bu Lineke buka, iya. Di aplikasi ya. Oke. Nah, kita naik lagi satu hotel lagi, kita cek. Silakan Bu Vina. Ya, ini satu lagi aja. Nah, ini W Bali Seminyak ya. Ini yang di garis bawahi sebelah kiri. Ya, 2 belakangnya saya udah buram nih, 2 berapa nih? Ya, Kosong. 29 sekian, yang di bawah 28 sekian ya, atau? Ya, Ya. betul Pak. Betul Ya, Pak. 29 sekian di bawah 2,8 sekian. Ya, karena potong voucher 100.000 ya. Nah, itu SIP.
Kita lihat aplikasi sebelah, di sebelah kanan. 3 berapa 75 tuh? 3.375. Open price-nya dia 49-an ya. 4,5. Ya, jadi orang berasa, wow, dia diskon sejutaan loh gitu. Kalau kita diskonnya cuma 100-an gitu ya, tapi ya itu Tapi kita tetap lebih ganti murah. markup, iya. Ya. Jadi itu hanya trik marketing ya, kalau saya bilang. Jadi orang merasa bahwa diskonnya banyak gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi Baik, terima kasih Pak Ronald. ya, Kita sekarang mungkin sebelum lebih ke ini- Pak Sabta ya. Iya, terima enggak. kasih, Pak Saya Ronald. sebelum Sudah Pak jelas kok. Sabta, sebentar ya Pak Sabta ya. Soalnya Bu Flora ada nanya. Sebentar ya Pak Sabta, boleh ya? Ditunggu Oh sebentar ya, ya Pak silakan. Redi. Ya, Habis ini boleh, Pak boleh. Sabta, sekarang saya kasih kesempatan Bu Flora dulu untuk bertanya. Soalnya ada pertanyaan juga dari Bu Flora. Silakan Bu. Silakan Bu Flora. Bu Novi, untuk yang tampilan hotelnya udah boleh di close. Ya. Silakan Bu. Yes Bu Neni, sip, jauh banget beda harganya. Iya, makasih chatnya. Bu Flora, silakan Bu di unmute. Bu Diani, Ya, ini si Bu Flora bilang audio dia tidak bisa digunakan. Oh, chat aja kalau begitu, boleh. Jadi nanyanya pakai chat. tadi dia nanya kalau misalnya tidak buka cabang, gimana caranya dapat keuntungan gitu. Bagi-bagi kode referral itu tadi Bu. Boleh Iya, gambarkan sama- tadi lagi Bu Vina, gambar yang tadi lagi, yang 4 gambar itu. Nah, ini juga ada chat dari Mbak itu. Uke ya. Mbak Uke juga mengatakan saya sudah beberapa kali dapat keuntungan dengan menggunakan SIP karena booking hotel dengan voucher. Iya. Jadi keuntungannya Bu Flora bisa dengan cara jualan, Bu. Jualan tiket pesawat, jualan pulsa, jualan voucher hotel. Atau cara yang ketiga itu loh Bu, yang di kanan atas. Bagi-bagi kode. Ibu bagi kode referral Ibu. Lalu temennya Ibu yang pakai kode referralnya Ibu bertransaksi, beli tiket pesawat, bayar listrik, beli pulsa, Ibu dapat komisinya. Itu. Kalau bagi-bagi kode referral kan nggak ngajak orang, Bu. Cuma bagi doang. Seperti Ibu dibagi Seperti sama... suaminya Bu Diani. Iya, seperti Ibu dibagi sama Ibu Vina, Noviana ya. Kan dibagi doang. Nggak ada uang yang terlibat ya. Jadi bukan MLM-nya itu. Sama kayak suami saya. Suami saya nggak mau jalanin MLM-nya. No, saya anti. Dia bilang gitu ya, ngajak orang. Dan betul, sampai detik ini, saya join di SIP ini sudah 2,5 tahun. Berarti suami saya juga kurang lebih sama ya Bapak Ibu. Karena dia orang pertama di kanan saya. Dia join sendiri loh. Saya nggak paksa. Dia join, saya bilang, lah terus lo ngapain kalau nggak mau jalanin MLM-nya? Dia ngejar transaksi, Bu. Bu Flora, Pak Redi, di sini juga ada Pak Beni ya, dan Ibu Everlastina ya. Jadi dia kejar transaksi suami saya. Dia merasa begini loh, selama ini teman-teman kita bayar listrik nggak dia nih? Dia bilang gitu ke saya. Bayar, Chan, nama suami saya Chandra ya. Dia bilang, selama ini teman-teman kita beli pulsa nggak dia nih? Ya pasti beli. Kita dapat apa dari pengeluaran rutin teman-teman kita? Nggak dapat apa-apa. Tapi dengan SIP, tadi seperti dikatakan juga oleh Ibu Neni, pengeluaran rutinnya orang jadi pemasukan rutin buat kita. Kita di sini nggak maksa orang loh. Beda, itu yang membuat saya jatuh cinta dengan SIP. Saya tidak maksa orang untuk bayar listrik. Saya nggak perlu ngomong, kamu bayar listrik toh bulan ini kok nggak bayar. Sebelum saya ngomong juga teman saya tahu harus bayar listrik Bapak Ibu. Kalau dia mau keluar kota, keluar negeri, dia beli tiket pesawat sendiri. Saya nggak maksa dia. Nggak maksa kamu beli tiket pesawat toh. Enggak. Dia udah tahu.
Tapi konsekuensinya ke saya yang dapat komisinya. Itu enaknya Bapak Ibu. Kalau produk, kita harus bujuk-bujuk orang. Kok kamu bulan ini belum repeat order produk itu? Karena saya pernah ikut MLM produk. Terus terang aja Bapak Ibu ya. Saya nggak usah sebut nama produknya. Tapi tiap bulan tuh saya harus ngingetin. Kamu belum repeat order loh gitu kan. Karena saya dapat komisi ya dari repeat ordernya ini ya. Member maupun non-member. Tapi kalau di SIP, saya nggak pernah ngingetin orang untuk bayar listrik, ngingetin orang untuk beli tiket pesawat, ngingetin orang untuk beli voucher hotel. Mereka butuh voucher hotel ya beli sendiri. Nggak usah saya ingetin gitu ya Bu. Jadi mudah-mudahan menjawab ya Bu Flora. Jadi cara di SIP bukan hanya MLM-nya, bukan. MLM-nya tuh cara keempat. Oh, saya mau tambahkan begini, Bu. Kalau Ibu mengambil cara yang ketiga, kayak suami saya, bagi-bagi kode aja, emang lama ya, Bu? Nggak bisa cepet ya, dapat 1 miliar ya. Ini saya bilangin, lama. Karena nggak mungkin kita cepet membagikan kode kita ke 10.000, 100.000 orang. Nggak cepet. Suami saya aja 2,5 tahun ini, dia baru membagi, sepanjang ingatan dia, baru 100 orang yang dia bagi kode referral. Ya, nah kalau mau dapat uang lebih cepat, memang MLM-nya itu bedanya. Tapi itu pilihan kita. Kalau mau kayak suami saya, ya boleh, monggo. Oh, ada cara ketiga juga, mau uangnya balik lebih cepat, ya jualan, bisa juga. Nah ini sekarang yang akan dijelaskan oleh Pak Sabta. Silakan Pak Sabta, bagaimana Bapak jualan voucher hotel? Silakan Pak. Selamat malam, Bu Diani, Pak Ronald, dan teman-teman semua. Salam kenal dari Bali buat Pak Redi, Bu Flora. Salam kenal, Ya, Pak Pak Wayan. Sabta ini Ya. saya kenalkan ya, salah satu manajer di Hotel Mulia Bali Resort di Bali. Silakan Pak Sabta. Baik, pertama-tama thank you banget ya Bu untuk memperkenalkan bisnis aplikasi SIP ini. Jadi Bu Diani ini sebenarnya loyalisnya Mulia ya, Bapak Ibu. Jadi karena sering ke Mulia, jadinya dekat sama Ibu Diani, dan akhirnya Ibu Diani ngasih saya kesempatan untuk belajar tentang SIP ini. Awalnya saya juga agak belum ngerti ya, tapi ternyata setelah jelasin sama Bu Diani, Pak Ronald, dan saya juga belajar sama beberapa partner kita di sini seperti Pak Yosef, dan saya akhirnya semakin ngerti. Setelah saya pelajari lagi semakin ngerti. Ternyata hotel di Bali itu ya saat ini khususnya ya, dari awal tahun saya jalankan di bulan Juli ya Bu. Jadi saya merasakan banget rezeki saya itu bukan hanya dari Mulia Bali gitu loh. Jadi ketika saya ikutin arahan dari Pak Yosef dan Bu Diani, kalau jualan itu jangan terlalu ambil untung yang besar dulu. Karena waktu itu saya ada permintaan ya, jadi harganya Mulia itu di angka 2,6 di tahun lalu ya. Harga web kita 4 juta, harganya si Traveloka itu di 3,2. Nah jadi saya cuma nyari untungnya cuma 200.000 Bapak Ibu. Jadi saya jual cuma 28, makanya ketika orang lihat Traveloka 3,1, melihat saya 2,8 udah seneng. Jadi akhirnya inilah awalnya, jadi kita udah tahu selisihnya, kita compare sama Traveloka, udah tahu selisihnya besar, kita nyari untungnya 200.000 saja. Dan ini terbukti orang jadinya repeat order lagi, sampai Desember yang betul-betul meledak teman-teman. Itu saya bisa, total penjualan hotel saya aja 120 juta teman-teman. Jadi untungnya aja udah 50 jutaan. Ya, dari voucher hotel yang ada dari paket pro, dan juga dari keuntungan selisih. Contoh, saya punya satu klien nih, akhirnya dia berpindah-pindah. Jadi tamu itu nggak hanya di satu hotel, ternyata setelah staycation di Bali, dia hari pindah ke Seminyak. Harga di Seminyak itu di Traveloka 2 juta, harga di SIP kebetulan 1 juta. Saya cuma jual 1,2. Jadi dia langsung nyari 10 suite, ya untung 200.000 kali 10 udah 2 juta, dia nambah lagi 2 malam. Ya sudah jadi 4 juta, satu tamu saja. Ya saya waktu itu handle kurang lebih 60 tamu ya, karena banyak banget permintaan. Belum lagi Westin juga sama. Westin jualnya 1,8, di harga SIP waktu itu 1,1. Dia saya cuma jual 1,5. Jadi selisih-selisih ini yang banyak kali sering teman-teman. Jadi saya nggak terasa, ya udah cepat banget DP-nya, bahkan sudah melebihi. Jadi ya sangat bagus banget sih ini. Jadi saya merasakan ada 3 keuntungan ya. Untung bagi teman atau klien saya udah pasti hemat. 2, untung bagi teman saya yang kebetulan hotelnya emang tidak begitu ramai, saya bisa bantu untuk bawa tamu ke sana. Dan ketiga, kita sendiri.
Jadi untung dari segi profit 200 kali, 300 kali, 400 kali tadi dari sisi yang udah kita pelajari betul-betul ya. Berapa yang bisa kita pastikan orang ini bisa beli ke kita. Dan ini yang membuat sampai hari ini pun masih ada repeat order. Ya, dan itu kita rasakan banget. Jadi rezeki dapat dari bukan hanya di tempat saya kerja, tapi dari beberapa hotel yang di Bali yang kebetulan digemari oleh para tamu. Itu sih, Bu. Wah, keren. Makasih Pak Sapta. Terima kasih. Terima Bapak, kasih Ibu. Pak Wayan Sabta. Iya, Bapak Ibu yang perlu digarisbawahi itu tuh tadi yang Pak Sapta bilang. Dia untung bersihnya 50 juta. Maka Bapak Ibu saya kasih bocoran dikit ya. Pak Sapta join sama saya pro 22 juta. Sekarang dia udah masukin istrinya pro juga. Soalnya Betul. ternyata cuannya sudah 50. Jadi masukin istrinya 22 juta ya Pak. Dan awalnya istri belum setuju, Bu, tapi ngelihat uang masuk terus dia bingung juga nih. Wah, boleh deh, Pi, ikut juga gitu dia bilang. Karena udah ngelihat 50 masuk ke rekeningnya bingung juga tuh, Bu. Akhirnya langsung nggak ada komen, langsung minta dijurin pro. Biasanya orang kalau nggak masuk uang bingung ya. Ini masuk uang malah bingung ya. Betul, langsung minta. Padahal tadi gini, kemarin saya Zoom aja diomelin. Mau ikut pro aja minjem duit 20 nggak dikasih. Karena belum gajian tuh. Wah, ternyata sekarang udah cuan malah nambah. Malah istri ikut juga. Keren Bu, pokoknya nih mantap. Iya. Pokoknya percayakan sama Bu Pak Reddy. Segera gerakkan putusannya hari ini karena Bu Diani dan Pak Ronald pasti bantu kita. Iya, terima kasih Pak Segera cair. Sapta. Makasih Pak Sabta. Tim kita ini menariknya gini Pak Reddy, menariknya gini, tim kita kompak banget saling bantu. Jadi ayo Pak, ambil posisi. Kira-kira ada yang mau ditanya lagi? Mungkin saya sapa dulu Pak Benny ya, dari Pak Michael ya, dan Ibu Everlastina. Silakan kalau ada yang mau ditanya. Bu Diani. Bu Diani. Iya, Iya, ada Bu silakan. Suni juga sama Bu Stefani. Silakan Bu Diani, ini Pak Benny ada pertanyaan Bu. Iya, silakan Pak Benny. Silakan. Dia menanyakan, pertanyaannya itu dapat apa aja kalau kita memilih paket-paket bisnisnya, Ibu? Dapat apa aja? Oke. Terus Bu Vina. ada 2 sih, Bu. Iya boleh. Saya minta Bu Vina sharing dulu yang paket bisnis itu tadi yang ada 4. Ya baik. Pertanyaan kedua apa ya, Kor? Bedanya antara member dan bukan member. Keuntungannya itu apa gitu, Bu? Oke. Ini pertanyaan dari Ibu Everlastina ya? Dari Pak Benny juga. Dari Pak Benny juga, Pak Benny. Oke. Oke. Bapak Ibu saya ulang sedikit ya. Paket bisnisnya itu ada 4 ya. Ada yang 1 juta, 3 juta, 11 juta atau 22 juta. Tadi yang Bu Neni juga sudah jelaskan semua ditambahkan 200.000 ya. Biaya registrasi. Jadi kalau Bapak Ibu memilih yang 1 juta artinya 1,2. Kalau yang 3 juta artinya 3,2 ya, begitu seterusnya. Nah, sekarang bedanya tuh di mana? Gini, yang pertama perbedaan paling utama dari keempat paket ini adalah di baris yang kelima, Bapak Ibu. Baris yang kelima. Tolong dibaca, ada tulisan unlimited free user. Jadi kode referralnya Bapak Ibu, nanti kalau Bapak Ibu join di sini kan dapat kode referral ya. Saya berharap Pak Benny, Ibu Everlastina ini sudah download nih. Jadi paham bahwa untuk mendownload aplikasi SIP perlu kode referral. Dan yang punya kode referral adalah Pak Michael, pengundangnya Bapak Ibu. Karena Pak Michael yang sudah join di sini. Nah, besok-besok Bapak Ibu join juga punya kode referral sendiri. Udah bukan pakai punya Pak Michael, punya sendiri. Nah, kode referral itu dibagi ke teman-temannya Bapak Ibu. Lalu kita dapat komisi dari pemakaiannya orang tersebut. Pemakaian orang itu terhadap SIP. Tapi kalau Bapak Ibu ikutnya yang 1 juta, kodenya itu cuma bisa dibagi ke 10 orang doang. Kalau yang 3 juta, kodenya bisa dibagi ke 50 orang saja. Kalau yang 11 juta ke 100 orang. Hanya pro yang unlimited, Bapak Ibu. Itu beda yang sangat mendasar menurut saya.
Oleh sebab itu suami saya memilih paket Pro. Karena dia cuma mau bagi kode, ya dia mau unlimited. Kalau cuma bagi ke 10 orang ibaratnya, ya langganannya dia cuma 10. Kalau ikut yang 3 juta, langganannya dia cuma 50. Boleh saya di-share tadi yang komisi, Ibu Vina? Yang komisi, Bu. Yang komisi-komisi. Yang 1.000 perak. Ini loh Bapak Ibu, silahkan Bu Noviana. Nah ini loh Bapak Ibu, kita kalau dari komisi ya, kalau dari pembayaran listriknya orang, pembayaran pulsanya orang ya, orang beli pulsa, kita dapatnya kecil-kecil Bapak Ibu ya, receh-receh, ibaratnya 1.000 perak. Nah, tapi 1.000 perak dikali 1.000 orang, Bapak Ibu udah dapat 1 juta. 1.000 perak dikali 1 juta orang, Bapak Ibu udah dapat 1 miliar. Nah, bagaimana bisa dapat 1.000 orang atau 1 juta orang kalau Bapak Ibu tidak ikut paket Pro? Kan kalau starter cuma 10 orang. Jadi kalau Bapak Ibu dapatnya 1.000 perak, komisinya cuma dikali 10 orang, mentok di 10.000 gitu loh. Ibaratnya gitu. Ya, tapi sekali lagi keputusan di tangan Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu bilang, "Hari ini saya siapnya yang basic, Bu, 3 juta." Ya udah, monggo, masuk aja dulu 3 juta. Tapi alangkah baiknya kalau tidak terkendala dana, udah langsung masuk Pro. Karena Pro itu yang paling baik Bapak Ibu. Bukan kita mau uangnya Bapak Ibu yang gede, bukan. Ini untuk keuntungannya Bapak Ibu sendiri. Seperti tadi Bu Neni bilang, kelihatannya paling mahal 22 juta, tapi sebenarnya yang paling murah tuh paket Pro. Ya, itu tadi perbedaan yang pertama. Yang kedua, harga-harga di paket Pro, jadi harga hotel, harga pulsa, harga tiket pesawat, pokoknya harga-harga di paket Pro itu yang paling murah Bapak Ibu dibandingkan ketiga paket lainnya. Tadi contoh harga hotel yang ditunjukkan Pak Ronald itu adalah contoh harga paket Pro karena Pak Ronald paketnya paket Pro gitu. Kalau Bapak Ibu ikutnya advance basic atau starter, harganya lebih tinggi sedikit daripada paket Pro. Ya. Nah, lalu dapatnya apalagi? Dapatnya voucher hotel kan Bapak Ibu. Begitu join, langsung dapat voucher hotel yang nilainya lebih dari uang yang Bapak Ibu bayarkan. Boleh balik lagi ke paket, Bu Vina? Balik lagi ke 4 paket ya. Begitu join, langsung dijamin untung Bapak Ibu. Nggak ada bisnis di luaran sana. Saya pernah diajak teman-teman, yuk bangun restoran, yuk kita patungan berlima waktu itu ya. Jadi 4 sahabat sama saya berlima. Nggak ada satupun yang menjamin ke saya pasti untung Dian restoran kita. Nggak ada. Hanya di SIP yang menjamin Bapak Ibu langsung untung. Kenapa? Dapat voucher hotel kok Bapak Ibu. Takut apa? Voucher hotelnya lebih besar dari uang yang Bapak Ibu masukkan. Jadi misalnya 22 juta, Bapak Ibu dapat voucher hotel senilai 50 juta. Kan lebih besar dong dari 22 juta. Voucher hotel ini memang berupa potongan harga Rp100.000 per malam per kamar. Jadinya Bapak Ibu kalau yang paket Pro mendapatkan 500 voucher. Bisa dilihat di sini ya. Yang paket advance 200 voucher bisa dilihat. Kenapa saya bilang untung? Orang voucher hotelnya ini berlaku seumur hidup, nggak ada kadaluarsanya Bapak Ibu. Kalau kita ikut member hotel aja, saya dulu sebelum join SIP, itu paling rajin ikut member hotel. Accor, Marriott Bonvoy ya, itu tiap tahun harus renewal. Ada perpanjangan membership. Kalau di sini nggak ada Bapak Ibu, ini berlaku seumur Pakai nggak hidup. pakai bayar ya Bu Diani ya? Iya, pakai nggak pakai saya harus bayar itu membership itu. Kalau nggak angus. Sekarang saya udah nggak mau dulu karena ada emergency. Ibu Diana juga dulu langganan hotel-hotel member hotel. Sekarang udah nggak mau ditawarin, Bu, ayo Bu diperpanjang tahun ini 2021 ya. Bu Diana jawab, enggak, saya udah ada SIP. Karena member hotel itu Bapak Ibu harus ingat, saya cuma bisa kalau Accor, grupnya Accor doang, hotel-hotelnya grup Accor, Marriott Bonvoy, grupnya Marriott Bonvoy. Tapi kalau di SIP, semua hotel. Jadi nggak terbatas dengan grup ini, grup itu saja. Jadi ini luar biasa sekali sih Bapak Ibu menurut saya bisnis ini. Silakan kalau masih ada pertanyaan lagi, yuk. Jangan malu-malu.
Mudah-mudahan penjelasan saya cukup jelas. Ada yang masih mau ditanya lagi? Pak Ya, Beni, Bu. sudah cukup jelas Pak Pak Beni, Beni. masih ada yang mau ditanyakan? Pak Beni, iya. Pak Mike minta penjelasan Gift-nya apa? gift. Gift yang mana, Pak? S2U mungkin. Paket kosmetik, iya. Selain Ya. voucher hotel, balik ke slide yang sebelum ini ya Mbak Vina, makasih. Nah, Bapak Ibu, selain voucher hotel, kita dapat paket kosmetik. Kita bukan jualan kosmetik ya. Kita bukan jualan kosmetik, tetapi ini adalah syarat dari Apli, harus ada produknya. Jadi ini diberikan gratis sebagai welcome gift. Paket kosmetik ini senilai 2 juta. Terdiri dari pembersih wajah 500.000, serum 1,5 juta. Jadi totalnya 2 juta, ya. Nah, balik lagi ke paketnya, Mbak Vina. Kalau Bapak Ibu join di Pro, dapatnya 10 set paket kosmetik ini. Ya, jadi ada 10 pembersih, 10 serum. Kalau Bapak Ibu ikut advance, dapatnya 5 set. Kalau ikut yang basic, mendapatkan 1 set. Kalau ikut yang starter, mendapatkan pembersih wajahnya saja. Serumnya tidak dapat. Gitu kira-kira Pak Michael? Ada yang mau ditanya lagi Bapak Ibu? Kalau belum ada yang tanya, saya ingin nambahin sedikit buat Pak Redi. Boleh, Pak Pak Redi, Ronald. sesuai namanya kan Redi Ya, Pak ya. Ronald. Setelah Pak Redi bergabung, nanti bisa kenalan dengan member-membership lain yang nanti bisa tahu beberapa membership lain yang pemilik hotel dan pemilik biro travel yang justru join di SIP sekarang gitu. Iya, aduh saya tuh tadi ya Pak Ronald, saya telepon Pak Yento, pemilik travel agent yang join bersama saya juga di sini di SIP. Cuma sayang Pak Yento lagi ada urusan, dia bilang ya nggak bisa masuk ke Zoom Bu. Itu tapi Pak Yento tadi berpesan kepada saya, pokoknya enaklah sebagai pemilik travel agent masuk ke SIP. Kenapa? Kata Pak Yento, nggak usah ngurus-ngurus izin, ya kan? Kalau kita buka travel agent sendiri kan harus ada izinnya ya Pak Ronald ya? Iya, nggak usah beli kuota kamar. Iya, kalau di sini kan udah diurus semua sama Pak Michael Tan izinnya. Kita tinggal ceklek-ceklek pakai jempol. Nggak usah ngurus apa sih tadi Pak Yanto bilang Kemenhunkam apa segala macam, nggak usah. Dan ternyata sekarang kuota kamar juga nggak ada Pak, bayar juga nggak ada Pak, kata Pak Yanto. Tetapi di-review Pak, di-review prestasinya katanya. Jadi hotel-hotel itu akan lihat kalau dalam setahun kamu nggak ada orderan ke hotel itu ya bisa kontraknya tidak diperpanjang kata Pak Yento. Sementara dan itu membuat pusing Pak Yento karena kan hotel banyak sekali gitu ya. Nah sedangkan di SIP dia nggak usah mikirin target itu gitu, maksudnya mau berapa dia punya kontrak di Mulia berapa kamar atau apa dia nggak perlu mikirin, itu kan semua Pak Michael yang mikirin, CEO kita. Jadi Bagus Pak Yento ya, juga berarti nggak ada kuota ya Bu ya? nggak ada dong Nggak ada Pak. komisi kuota ya? Iya itu semua diurus sama Pak Michael Pak, CEO kita. Jadi kita udah tahu beres Pak. Ikut SIP. Tinggal ikut aja, tinggal ngejalanin aja, tinggal dapat duitnya aja Pak, kita tinggal cari duitnya aja. Nggak perlu ngurus izin, nggak perlu ngurus kuota kamar, nggak perlu ngurus karyawan ya, kata Pak Yento. Saya punya travel agent, pusing Bu ngurusin karyawan saya, kata dia gitu. Tiap bulan, aduh bisa bayar gajinya nggak ya gitu, kalau target nggak tercapai. Di SIP kan nggak ada. Kita di sini nggak ada karyawan, kita semuanya mitra di sini ya, partner ya. Jadi enak sekali. Pebisnisnya. Iya, kata Pak Yento, saya bebas stres Bu di SIP, dia bilang begitu. Gitu Pak dan Ibu. Ya, ada Bu Suni barusan ya, katanya udah clear izin permisi duluan. Nah, itu undangannya Bu Neni. Nanti berarti Bu Neni ya, jangan lupa di follow up Bu Suninya. Ada Bu Stefani juga yang belum bertanya, Bu Stefani. Ibu Stefani bukannya udah tim kita ya? Sorry, saya salah kali. Stefani lain ya? Maaf. Stefani baru. Silakan Bu Stefani. Maaf saya dari tadi belum menyapa. Bu Stefani silakan.
Kirain soalnya Stefani yang sudah bergabung. Iya, soalnya kita punya Stefani juga. Boleh di-unmute, Bu. Gimana, Bu? Udah jelas belum, Bu? Halo, Bu Stefani. Boleh Bu di-unmute, nggak apa-apa Bu, Bu Stefani, yuk. Iya, saya udah jelas Bu, itu apa bisnisnya. Oh gitu ya, menarik ya Bu ya. Ya, lumayan menarik sih. Jadi Bu Stefani ini punya Alfamart. Gitu. Oh ya. Yes, dia beliau pemilik Alfamart. Jadi pebisnis juga nih. Iya. Nah, kalau saya boleh nambahkan sedikit, kalau Alfamart itu kan supaya keuntungan kita semakin banyak, tentunya buka Alfamart di mana-mana ya Bu ya. Nggak mungkin cuma satu Alfamart ya. Karena saya juga punya kawan yang bermain tuh Alfamart atau Indomaret lah, saya lupa. Tapi dia punya beberapa, nggak cukup hanya satu. Nah, yang ingin saya katakan adalah pada saat Ibu buka Alfamart kedua, ketiganya Ibu, itu kan Ibu keluar uang lagi. Karena pasti ada biaya tempat, ya kan, tempat yang baru, biaya karyawan lagi yang baru. Tapi kalau di sini kita buka cabang, yaitu ngajak orang, nggak ada uang lagi yang keluar Bu, malah langsung dapat uang. Itu yang menyenangkan. Karena kebetulan kawan saya juga ada yang franchise Kaizen, potong rambut Kaizen. Dia cerita sama saya, ya nih, kalau saya mau untungnya lebih besar, saya harus punya Kaizen 2, 3, 4, 5. Nah, dia lakukan tuh. Memang dia franchise Kaizen sekarang udah ada di 3 tempat. Tadinya 1 di Setiabudi doang, akhirnya sekarang 3. Tapi dia juga join Bu di SIP. Karena dia bilang itu, pada saat saya buka cabang di tempat lain, aduh gue harus bayar lagi franchise-nya, harus bayar lagi tempat, karyawan. Nah di SIP sebenarnya kan sama Bu dan Bapak. Buka cabang, sama. Ngajak orang tuh ya cara kita buka cabang kan? Iya. Tapi waktu kita buka cabang di SIP, ngajak orang langsung dapat duit, langsung dapat bonus. Nggak ada uang lagi yang kita keluarkan. Itu dahsyatnya SIP. Maka saya sangat semangat sebenarnya di SIP, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tahu, saya mungkin belum diedifikasi, latar belakang saya adalah pengusaha. Keluarga saya juga pengusaha, ya, orang tua saya segala macam. Jadi sebenarnya saya bisa masuk ke perusahaan orang tua saya aja gitu, nggak usah jalanin SIP. Tapi karena saya sungguh sudah melihat uang besarnya di SIP, benar-benar saya lihat sendiri. Karena kebetulan saya peringkat cukup tinggi di sini, lumayan lah ya. Jadi banyak sudah dibuka oleh para diamond, bonus-bonus mereka. Itu membuat saya terbelalak gitu, maksudnya wow gitu. Yang mungkin dicapai oleh orang tua saya puluhan tahun. Kalau bisnis konvensional tuh puluhan tahun teman-teman. Tidak cepat ya untuk mendapatkan uang besar. Passive income loh, passive income. Jadi tidak bekerja tapi uang masuk. Tapi di SIP ini kita diberi janji 5 tahun. Asal dikerjakan dengan benar ya. Kita kerjakan, jangan duduk-duduk aja ya teman-teman ya. Kalau duduk-duduk aja, saya ada tim yang ngomong begitu. Aduh Bu Diani, saya pikir duduk-duduk aja dapat duit. Ya elah, kalau begitu juga saya mau ya. Kagak ada Bapak Ibu, kalau namanya bisnis ya dikerjakan ya. Kayak suami saya ya dia kerjakan dengan membagi-bagi kode referral. Tapi ya kerja juga, walaupun cuma bagi-bagi doang. Tapi kalau duduk-duduk diem aja, nggak ngapa-ngapain ya nggak bisa dapat uang ya. Tapi di SIP cuma 5 tahun. Ya, biasanya Bu Diani kalau yang duduk-duduk aja dapat duit, modalnya kecil banget, cuma 1 kaleng di depannya. Untuk apa tuh 1 kaleng? Pengemis, Iya. Bu. Pengemis. Habis kalau sekarang pengemis juga pakai QR code sih Pak, jadi bingung. Iya.
Nah, yang luar Ibu-ibu, biasa itu iya Bapak Ibu, di saya mau buka sedikit ya. Ini terakhir deh, saya daripada saya bawel, abis ini yang ngomong Bapak Ibu lagi deh. Ayo, para undangan nih ngomong ya. Tapi ini yang saya mau share satu lagi. Kenapa saya dan saya mengencourage Bapak Ibu untuk join di SIP Bapak Ibu. Karena begini, di kedepannya semua kita ini, kehidupan kita ini pakai aplikasi Bapak Ibu ya. Saya sebelum corona ini terjadi, saya pergi ke Shanghai bersama keluarga saya. Itu saya bingung, saya ke supermarket melihat orang-orang kok nggak ada yang bayar pakai duit ya. Semuanya cekrek-cekrek aja pakai handphonenya. Ya, maaf. Semua cekrek-cekrek aja pakai handphone. Ternyata pakai aplikasi Bapak Ibu. Bayarnya tuh pakai e-wallet, aplikasi. Nah, Bapak Ibu, di Indonesia tuh terjadi sebentar lagi Bapak Ibu. Percaya pada saya, terjadi. Ya. Karena sudah ada, tadi Ibu Lestari siang-siang laporan ya, sharing ke kami. Saya ke pasar, di pasar tradisional di Pluit, apa ya, ada Nah. Bu Lestari kah di sini? Di PIK Bu, di PIK Pantai Indah Di Kapuk. PIK. Iya, di PIK itu nerima pembayarannya aja udah pakai QR juga, QR code-nya aplikasi, Bapak Ibu. Saya pergi ke mall terbaru di sebelahnya Taman Anggrek, namanya Hub Life, mau makan di food court, ngeluarin duit cash dong. Kasirnya bilang apa? Enggak Bu, kita nggak terima cash. Saya masih ketawa-ketawa. Oke, debit ya, pakai debit ya. Enggak Bu, saya udah mulai kebat-kebit. Kartu kredit? Enggak Bu, mateng. Jadi pakai apa? Pakai QR code Bu dari aplikasi. Nah, Bapak Ibu, kalau era itu terjadi semua nanti pembayaran pakai aplikasi, masa Bapak Ibu mau pakai aplikasinya Shopee, pakai aplikasinya Tokopedia, itu kan bukan punyanya Bapak Ibu. Mendingan pakai punyanya kita sendiri dong, pakai SIP. Itu loh. Pak Ronald mungkin mau sharing ya, Pak Ronald punya, saya nggak punya di sini yang itu ya Pak, satu QR code Pak, silahkan Pak, Bapak tuh paling bagus kalau nerangin ini, silahkan Pak. Iya, kalau berhubungan dengan QR code nih memang kebetulan saya pernah hadir di sosialisasinya QRIS. Kalau Bapak Ibu pernah dengar, itu sekarang kan One QR for All. Jadi Shopee sudah nggak punya kode sendiri, GoPay nggak punya kode sendiri ya. Dana, link aja semuanya udah nggak punya kode sendiri karena makin lama meja kasir penuh dengan kode berwarna-warni gitu ya. Nah, sekarang cuma perlu satu, kodenya BI. Semua aplikasi mau ungu, mau hijau, mau biru, semuanya di-scan di punyanya BI aja QRIS. Dan QRIS ini sudah disosialisasi ke UMKM ya, dan Bapak Ibu bisa lihat iklan-iklannya di YouTube banyak sekali. Nah, waktu saya menghadiri sosialisasi QRIS ini waktu itu di Semarang ya, pimpinan BI mengatakan bahwa mereka punya kewajiban memang untuk cetak uang. Benar, tetapi harus kita sadari apalagi di era pandemi ini bahwa uang juga salah satu sarana penyebaran penyakit. Jadi mereka sedang sosialisasi untuk masyarakat mulai memasuki era 2 yang terbesar saat ini ya, globalisasi ya, dalam pandemi pandemi yang mendorong digitalisasi ya. Semua sekarang masuk ke era touchless dan cashless. Karena kan kalau handphone personal ya Bapak Ibu ya, kita dari bangun, tidur, kemana ya, keluar masuk kemana, nggak boleh ketinggalan, bawa terus gitu ya. Bahkan tidur kadang-kadang sampai pagi masih di tangan tuh handphonenya. Sangat personal gitu ya. Nah, jadi alat pembayaran yang sangat-sangat dekat dengan kita, tidak perlu berpindah tangan gitu ya. Nah, income-nya nantinya dari mana saja Bapak Ibu kalau ini terjadi? Waduh, Pak Redi, Bu Stefani, Bu Flora, Pak Beni ya, saya izin nih. Nantinya semua pengguna kode referral Bapak Ibu akan memberikan komisi bukan hanya dari pembayaran tagihan bulanan, tapi dari semua yang mereka bayar menggunakan QRIS tadi lewat SIP. Jadi mereka ke pasar tadi ya, beli ikan, beli buah, beli sayur, kita dapat komisi.
gitu. Jadi semua dari seluruh usaha, karena sekarang retail pun bahkan Alfa tadi ya dan Indomaret kan sudah terima juga Shopee Pay dan GoPay ya, OVO juga kalau nggak salah. Jadi memang apa namanya SIP ini challenging banget ke depannya. Kalau buat saya adalah bisnis yang now and then. Kenapa now and then? Sekaranglah saatnya ya, sudah kekinian banget dan akan menjadi future juga karena anak-anak atau adik-adik di bawah kita hidupnya di handphone terus, di dunia maya terus gitu ya. Nah, jadinya apa namanya seluruh kehidupan mereka nantinya akan ada di situ. Nah, Bapak Ibu bisa hitung nantinya income kita bukan lagi dari tagihan bulanan tapi dari pengeluaran harian orang-orang. Gitu. Itu sih dari saya kurang lebih. Iya. Itu loh teman-teman, nanti kan ini satu di-share nih. QR code untuk semua aplikasi termasuk SIP. Ini udah kewajiban dari Bank Indonesia. Jadi tadi yang Pak Ronald bilang tuh benar, besok-besok kita dapat pemasukan bukan cuma dari telepon listrik, air, tiket pesawat, voucher hotelnya SIP, bukan. Tapi orang yang pakai kode referral kita bayar tol, kita dapat komisi. Orang yang pakai kode referral kita bayar parkir, kita dapat komisi. Jadi udah pemasukan harian ya. Kalau telepon listrik, air kan bulanan, tapi kalau udah bicara parkir, tol, restoran, itu harian Bapak Ibu. Minum kopi, minum boba, kita dapat komisi. Baik Pak Ronald, saya rasa Pak Reddy udah pergi nih. Iya, Tadi Pak saya Reddy belum ditanya bagaimana Pak Reddy nih jadinya. Bu Vina nanti di follow up ya Pak Reddy. Yang lain-lain di sini Ibu Flora, Pak Beni, Ibu Everlastina, Ibu Stefani, yuk. Bagaimana? Mau ambil paket yang mana? Pastinya langsung pro ya. Ya, kalau pro luar biasa, memang itu paket terbaik. Silakan Pak Ibu Flora, ada yang mau disampaikan paket yang mana yang Ibu mau ambil? Atau Pak Beni, atau Ibu Everlastina, atau Ibu Stefani? Iya. Silakan Bapak Ibu. Pak Beni boleh di-unmute, Pak. Tadi Bu Flora ininya nggak bisa ya, nggak bisa nyala. Oh iya maaf, nggak bisa di ini. Ibu Flora boleh di chat. Pak Beni. Nah ini sudah di-unmute Pak Beni. Ya, malam. Iya, malam Pak. Malam Pak Beni. Akhirnya kedengaran suaranya. Silakan Pak. Banyak tadi penjelasannya, menarik dan sambil jalan ya, nanti menarik banget untuk paling tidak untuk saya gunakan sendiri. Betul nanti Pak. Setelah PPKM, traveling dan untuk bayar-bayar segala macam. Saya tertariknya tahapannya itu paling begitu, saya pakai sendiri, kemudian mulai jualan-jualan, bagi-bagi, gitu kan. Iya. Gitu sih. Baik cukup Pak, menarik, jadi iya, Bapak ambil paket yang mana Pak? Ya, nanti bareng sama Pak Michael sama Bu itu, Bu. Oh, nanti dengan Pak Mai. Bu Kori, iya. Oke. Iya. Ya. Makasih Pak. Terima kasih nih Pak Beni. Terima kasih. Iya, atas kepercayaannya. Welcome ya Pak Beni. Selamat bergabung Pak. Ambil keputusannya. Selamat bergabung Ibu Pak. Everlastina. Ibu Mimi izin keluar Bu. Oh, ya, Ibu Everlastina panggilannya Mimi. Oh iya. Ibu Mimi. Iya, baik. Nanti dengan Pak Michael juga ya, karena ini undangannya Pak Michael juga. Ya. Betul. Oke. Baik. Bu Mimi Ibu sih udah Flora. sempat bilang tertarik Ibu. Oke. Ya, Bu Suni juga harusnya karena tadi memang tertarik bagus kok SIP. Iya. Bu Baik, Flora, Bapak Ibu ada yang masih mau ditambahkan? Katanya ada tamu ya Bu. Oke. Oke, baik-baik.
Di follow up ya Ibu Vina, karena sayang kalau mereka tidak ikut, ini justru untuk keuntungan mereka sebenarnya. Ya. Kalau mempunyai bisnis aplikasi itu kan kapan lagi gitu loh punya bisnis aplikasi kalau bukan SIP. Karena aplikasi yang lain nggak ngajak-ngajak kita jadi partner. Kalau diajak kita juga nggak punya uangnya, Bu, gede banget. Iya Bu Kori, iya. Kalau ini kan Baik. 22 juta kita udah bisa punya bisnis. Betul Bu Kori, betul banget. 22 juta mentok loh itu ya. Kita misalnya bilang, saya punya uangnya 22 miliar. Nggak bisa. Mentoknya 22 juta. Iya. Jadi di SIP nggak terima uang di atas 22 juta. Kecuali paket ini, family package ya. Ya. 22 juta hitung-hitung ya seharga satu iPhone lah ya. Iya. Daripada iPhone 2 tahun kemudian akhirnya udah lengser gitu ya. Mendingan Mendingan ini. jadi bisnis seumur hidup. Jadi bisnis yang menghasilkan uang, iya. Jadi Betul banget. jadi kalau ada Bapak Ibu yang mau ganti handphone, tahan dulu. Mendingan join Ikut SIP ini dulu ya. Iya, dapat uang Pakai di dulu SIP handphone baru yang ya, Pak. ada. Nanti udah dapat hasil di SIP dari penjualan hotel atau apa, baru beliin iPhone-nya. Gitu. Ya. Baik, saya rasa begitu teman-teman ya, supaya tidak dragging too long. Terlalu malam, iya. Betul. Kasihan yang para undangan kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, sudah tidak ada keraguan ya. Tapi para pengundang tolong di follow up. Iya. Ya. Tadi terima kasih ke Baik. Pak Beni ya yang langsung berani ya nanti bersama Bu Kori dan Pak Michael tinggal mutusin paket saja. Yang lainnya nanti di follow up ya. Ya, siap. Siap, Terima Ibu. kasih semua. Oke, Selamat makasih malam. Pak Ronald, Yang Diani. bertugas boleh tunggu ya untuk evaluasi ya. Oke, terima Selamat kasih. malam Bapak Selamat Ibu. malam. Terima kasih Ya, Bapak para Ibu. leader kalau mau mendengarkan boleh loh. Iya, salam sehat Iya, semua para ya. leader. Take care. Makasih. Iya, take care semuanya. Makasih. Iya. Terima kasih Pak Kris. Terima kasih. Ini Liani. Most welcome member Pak ya? Ronald. Ini saya, undangan saya Bu. Bu Liani ya, Bu Ya. Lineke. Iya. Tadi nggak disebut loh Bu Lina Kak. Saya nggak tahu ada Bu Dianya Liani. udah WA saya nanti lagi dengerin aja gitu. Nanti saya follow up katanya. Tadi Oke. mau bertanya apa enggak? Dia bilang belum, tapi nanti untuk selanjutnya nanti saya yang akan follow up. Iya, baik Bu Lineke. Tapi lain kali dilaporkan semua ke kami ya para undangan ya supaya kami bisa Iya, sapa. Iya. Jangan ada yang merasa left behind gitu kayak kalau gue nggak disebut gitu jangan ya. Oke, berarti Bu Liani boleh meninggalkan tempat terlebih dahulu. Terima kasih. Di remove aja. Oh, oke. Sudah? Belum, masih ada. Bu Novi atau siapa yang co-host? Co-host saya nggak Bu bisa, saya lupa. Lestari. Saya bukan co-host. Sudah di remove Bapak Ibu. Oke, terima kasih.